どけ。ザコどもが邪魔するな。クソザコが。ありがとうな。Welcome back itu selamat datang kembali para otaku mania dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian cuy? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin mau ngebahas anime isekai yang keren pol cuy, berjudul Shinkanomi. Buat kalian yang nanyain soal judul, itu udah Mimin sebutin. Seiichi Hiragi adalah orang gemuk yang sering dihina di sekolah karena penampilannya. Hari-harinya begitu menyedihkan. Suatu hari tiba-tiba terdengar suara yang mengaku sebagai dewa mengatakan pada seluruh siswa untuk bersiap-siap. Semua siswa termasuk Seiichi akan dikirim ke dunia fantasi layaknya dalam game yang menampilkan indikator level, statistik, dan juga keterampilan pemain. Namun sebelum ritual pemanggilan selesai, dewa perlu menyiapkan sesuatu. Sambil menunggu itu, para siswa membentuk kelompok. Karena Seiichi dikucilkan, ia dipanggil ke tempat yang berbeda. Setelah dikirim ke dunia lain, hal pertama yang Seiichi lakukan adalah memakan buah evolusi yang benar-benar mengubah hidupnya. Oke lah, gak usah bertele-tele lagi. Sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Si Autoshock mengira ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya diperlihatkan masa di mana Seiichi sering dibully oleh teman sekelasnya. Seiichi memiliki postur tubuh yang bulat sehingga ia sering dihina-hina. Seiichi sedang rebahan di lantai dikarenakan telah selesai dirundung. Tak lama terdengar suara dari mikrofon, dan ia menyatakan dirinya adalah dewa. Dewa memberikan pengumuman pada siswa kalau mereka akan dikirim ke dunia lain. Para siswa mulai heboh mendengar pernyataan sang dewa. Seluruh sekolah dikirim ke dunia fantasi yang menampilkan elemen seperti permainan, statistik, dan keterampilan. Namun dewa masih harus menyelesaikan persiapan untuk transfer dan akan mengirim mereka segera setelah ritual pemanggilan pahlawan selesai. Para siswa membentuk kelompok untuk menunggu transfer dari sang dewa. Tetapi hanya Seiichi yang dikecualikan. Dan karena hal tersebut ia pindah ke arena yang berbeda. Setelah membentuk party, para siswa auto menghilang dari kelas dan berangkat ke dunia fantasi. Dewa lupa kalau Seiichi belum dikirim ke dunia lain. Oleh karena itulah Seiichi dikirim sang dewa ke arena yang berbeda. Sehingga sebulat mendarat di hutan antah berantah dan ia amat kelaparan. Seiichi sudah 5 hari tidak makan dan ia serasa akan pingsan. Namun terdapat buah aneh di depan Seiichi dan ia auto memeriksanya. Ternyata buah itu adalah buah evolusi dan Seiichi langsung melahapnya. Buah evolusi dapat membuat pemakannya berevolusi menjadi bentuk sempurna. Seperti menjadi lebih kurus atau kuat dan berbagai macam keterampilan yang sangat hebat. Setelah memakan buah tersebut, Seiichi melanjutkan ekspedisinya mencari makanan. Seiichi mengintip di balik pohon dan melihat sosok sekumpulan gorila. Setelah dicek, ternyata para gorila memiliki level 120. Sedangkan si bulat hanya berada di level 1. Setelah para gorila pergi, Seiichi mengambil buah evolusi itu dan menyimpannya di item box. Seiichi melihat ada ramuan penyembuh tingkat tinggi yang berada di sana. Setelah mendapatkannya, Seiichi memakan buah-buah tersebut dengan santuy. Tanpa terasa, buah telah habis dan Seiichi harus mencari makanan lainnya. Tak lama kemudian, muncullah gorila menyerang si bulat hingga terluka. Namun dikarenakan skill buah evolusi, si bulat berhasil mengalahkan sang gorila dan mendapatkan skill baru. Selang beberapa hari, Seiichi mengalami perubahan dan tubuhnya menjadi kurus. Sang bocah amat kaget mengetahui dirinya berubah menjadi Mr. Perfect. Tanpa terasa, 5 bulan telah berlalu. Seiichi berhasil melewati hari-harinya dengan buku panduan sang gorila. Kemudian muncullah sosok serigala yang hendak menyerang Seiichi. Tanpa basa-basi, sang bocah menyerang serigala menggunakan skill tendangan gorila. Serigala auto KO dan tewas seketika di tempat. Seiichi mendapatkan skill milik sang serigala dan ia bertambah amat OP. Setelah itu, Seiichi mulai berevolusi kembali dan ia merasa amat kesakitan. Dikarenakan memakan buah evolusi sebanyak 9 buah, maka Seiichi harus berevolusi sebanyak 9 kali. Seiichi memeriksa skillnya dan ternyata ia harus menjalani 1 evolusi lagi. Tak lama kemudian muncullah sekumpulan gorila bersama dengan bos gorila. Sang bos gorila memiliki bulu berwarna pink dan ia menantang Seiichi untuk bertarung. Seiichi hendak menolaknya, tetapi aksinya gagal. Bos gorila mengeluarkan tinju saktinya pada sang bocah.
Dengan sigap, Seichi menghindari serangan bos gorila dan berhasil selamat. Bos gorila auto kagum melihat sang bocah yang amat OP. Seichi JJ menyaksikan ekspresi bos gorila yang seperti seorang wanita. Ternyata bos gorila adalah gorila betina bernama Saria. Seichi geli mengetahui nama bos gorila amat cantik seperti sosok wanita. Kemudian kedua rival melanjutkan pertarungan dan lagi-lagi Seichi berhasil kalah. Bos gorila akan melayangkan tinjunya sehingga Seichi terpental jauh. Dikarenakan tak ada pilihan lain, Seichi menggunakan belati sihir air miliknya dan menyerang bos gorila. Namun semuanya gagal, dikarenakan sihir sang bocah mengenai dirinya sendiri. Lalu Seichi mengira kalau bos gorila mengacaukan sihirnya, maka tidak tepat sasaran. Bos gorila menjelaskan kesalahan terdapat pada Seichi yang salah merapalkan mantra. Sang bocah auto galau memikirkan cara untuk mengalahkan bos gorila. Tanpa pikir panjang, bos gorila mengejar Seichi hingga KO. Odoroita, kushou made yokeru omou nakata. 強すぎる。Kushou! Kirae! フォールディザスター。こいつは水属性の魔法の効果を高め。はい。 今すぐ結婚! Lalu Seichi diculik bos gorila dan ia akan dijadikan pengantin. Selanjutnya Seichi diajak ke camp Saria dan mereka makan bareng. Seichi meminta agar dirinya segera dilepaskan dari belenggu sang gorila. Namun Saria menolaknya dan meminta Seichi agar segera makan. Sang bocah memakan masakan Saria dan ternyata rasanya sangat makjos. Seichi heran melihat sikap Saria seperti seorang wanita. Saria mengatakan telah membuatkan baju baru buat Seichi. Sang bocah auto shock melihat aksi bos gorila yang sangat feminim. Saria mengatakan kalau ia akan menikahi Seichi dan menjadi istrinya. Lalu sang gorila curcol pada Seichi mengenai buah evolusi yang dikumpulkannya telah dicuri orang lain. Saria mengatakan akan membunuh pencuri buah evolusi pada Seichi. Sang bocah menyadari kalau yang dimaksud Saria adalah dirinya. Seichi meminta maaf pada Saria dan mengaku kalau ia yang telah mengambil buah evolusi. Saria langsung memaafkan sang pujaan hati dan ia mengajak Seichi agar segera menikah dengannya. Sang bocah amat shock dan ia hendak melarikan diri. Setelah itu Saria mengatakan kalau ia akan berburu ke hutan. Seichi amat senang dan ia akan kabur diam-diam dan meninggalkan camp sang gorila betina. Berpindah pada kota, para siswa mendarat di istana kerajaan. Mereka diberi misi oleh raja untuk berlatih agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Para siswa disebut pahlawan oleh penduduk dunia lain. Seorang siswa bernama Souta Takamiya menyadari mereka dilatih terlalu ekstrim. Pelatih mengatakan akan diadakan ujian pedang kayu bagi pahlawan sebelum melawan para monster. Seorang wanita bernama Kanazuki menghampiri 3 sekawan dan mengajaknya berlatih bareng. Siswi bernama Miyu Takamiya menyetujui ide sang senior dan mereka akan berlatih di dalam tim yang sama. Salah seorang siswa bernama Kenji akan ikut berlatih bersama Kanazuki. Berpindah pada hutan, baru saja Seichi merasa bahagia karena lepas dari sang gorila. Namun Saria menyusul Seichi yang hendak pergi meninggalkannya. Seichi menggunakan skill kecepatan kilat dan terus berlari hingga mendarat di depan sebuah gua. Lalu Seichi masuk ke dalam dan melihat Tuan Tengkorak duduk di singgasananya. Seichi melihat kemampuan Tuan Tengkorak dan ia adalah bangsawan kegelapan bernama Xehanort. Kemudian Xehanort menyerang Seichi menggunakan pedangnya. Namun aksi Xehanort dihentikan Saria dan ia menghadang pedang itu menggunakan tubuhnya. Seichi amat syok mengapa Saria rela mengorbankan dirinya demi sang bocah. Seichi menangisi pengorbanan Saria dan memeluknya. Seichi hendak memberikan Saria ramuan penyembuh, namun sudah terlambat. Saria hanya bisa bertahan dalam hitungan menit saja.
Melihat adegan baper-baperan itu membuat Xehanort muak dan menyerang Seichi. Sang bocah mengeluarkan teknik andalan dan menyerang Xehanort. Seichi baru menyadari kalau Saria amat berarti baginya. Setelah menyaksikan kisah cinta yang memilukan itu, Xehanort auto sedih dan berhasil dikalahkan Seichi. Akhirnya Seichi telah menyatukan Xehanort dengan kekasih pujaan hatinya. Xehanort mengucapkan terima kasih dan pergi dengan damai bersama wanitanya. Selanjutnya Seichi menghampiri sang gorila yang sedang kritis. Saria mengatakan kalau ia akan menjadi istri Seichi. Sang bocah menangisi dan melakukan aksinya pada si Eneng. Kemudian Saria berubah menjadi sosok wanita gemoy yang amat cantik. Seichi terkejut melihat sosok Saria seperti bidadari surga. Setelah itu Seichi mendapatkan skill milik Xehanort dan ia berubah menjadi OP. Seichi mengalami evolusi untuk terakhir kalinya. Dan ia pun berubah menjadi babang tampan. Kemudian Seichi mengajak Saria untuk pergi bersamanya meninggalkan hutan antah berantah. Dengan senang hati, si Eneng mengatakan akan ikut bersama Seichi kemanapun ia pergi. Tiba-tiba muncullah sosok hewan misterius bernama Domba. Domba adalah administrator dari labirin di dunia lain. Kedatangan Domba dikarenakan Seichi telah berhasil mengalahkan musuh di Dungeon. Domba akan memberikan hadiah pada Seichi dan Saria. Mereka mendapatkan satu set penanam buah evolusi dan satu set bepergian selama 10 hari. Setelah menerima hadiahnya, Seichi dan Saria dikirim pergi keluar hutan oleh Tuan Domba. Setibanya di luar, Seichi dan Saria amat senang dikarenakan mereka akan memulai perjalanan yang baru bersama-sama. Selanjutnya, Seichi dan Saria akan mendaftarkan diri mereka ke guild di kota. Seichi berharap agar ia bertemu dengan seniornya saat di sekolah. Ketika di perjalanan, Seichi dan Saria bertemu slime berlevel tinggi. Seichi menggunakan skillnya membantai slime biru dan mendapatkan kekuatan baru. Kemudian Seichi mendapatkan hadiah dari Tuan Domba, sepasang sepatu dan juga 2 kartu. Seichi menghadiahkan sepasang sepatu pada Saria. Si Eneng amat senang dan langsung memakai pemberian sang pujaan hati. Setelah itu helm milik Seichi berubah menjadi jubah dan terdapat sebuah surat. Tuan Domba menuliskan bahwa jubah itu bisa menutupi kekuatan monster yang dimiliki Seichi. Tak lama surat Tuan Domba langsung terbakar menjadi abu. Setelah itu Seichi mengajak si Eneng bergegas pergi ke kota dan mulai aksi petualangannya. Setibanya di gerbang kota, Seichi dan si Eneng menggunakan bola kristal menguji kekuatan mereka. Setelah dinyatakan lulus, sang penjaga gerbang bernama Cloud mempersilahkan kedua insan masuk. Kemudian Seichi dan Saria mengunjungi guild di kota dan melihat tempatnya sangat danger. Seichi mengajak si Eneng agar pergi meninggalkan guild itu dikarenakan banyak orang aneh berada di sana. Namun aksi mereka terhenti karena sang guild master memaksa kedua insan agar mendaftar. Seichi dan Saria pun terpaksa masuk dan melihat keadaan di dalam. Sang resepsionis auto mengganti kostumnya dan menyambut petualang baru. Resepsionis itu bernama Eris McLean dan ia memberikan formulir pendaftaran pada Seichi. Saria meminta Seichi segera mendaftar di guild itu dikarenakan orang-orangnya terlihat baik. Lalu Seichi langsung mengisi formulir untuk dirinya dan Saria. Setelah itu 3 orang psycho bernama geng Mohawk memanggil Seichi. Mereka membawa pergi Seichi untuk dipelonco. Saria mulai panik, sang MC hendak dibawa pergi para pria aneh. Seichi meminta Saria menunggunya untuk sementara waktu. Ia akan membereskan ketiga pria aneh itu. Setibanya di depan bos Mohawk, Seichi amat shock melihat tingkah konyol ketiga badut aneh. Sang bocah lalu menghindari geng Mohawk dan pergi secepat kilat.
Dengan skill miliknya, Seichi mampu menghindari geng Mohawk dan kembali ke guild. Setibanya di guild, Seichi dan Saria akan mendapatkan pelatihan dari petualang di guild. Muncullah seorang wanita bernama Artoria Graham dan ia adalah seorang petualang kelas A yang sangat cantik. Di guild, Artoria berperan sebagai pengawas ujian untuk Seichi dan Saria. Awalnya Artoria menolak menjadi pengawas Seichi dan ia bersikap kasar kepadanya. Namun ketua guild menjelaskan kalau Seichi berhasil mengalahkan geng Mohawk. Setelah itu Artoria bersedia menjadi tutor kedua insan. Artoria membawa Seichi dan Saria untuk menjalankan misi pertama mereka. Kemudian ketua guild mengunjungi panti asuhan yang berada di gereja. Saria mengatakan akan membantu di panti asuhan, sedangkan Artoria dan Seichi diminta mengerjakan misi selanjutnya. Lalu Artoria dan Seichi melakukan misinya dan mereka terkena reruntuhan. Artoria auto panik dan sedih mengira Seichi telah mati tertimpa batu. 分かっていたはずだった。俺は最悪のアルトリア。また俺のせいで人が不幸になった。俺はガキの頃からこの体質だった。砂が入った。冒険者に必要なのは最強の力でも魔力でもねえか。お前が今なろうとしている職業は冒険者なんだ。バカ野郎、指示も待たずに勝手に行動してんじゃねえ。それにてめえにはサリアもいるんだ。すいません。はい。死んじまったら意味ねえだろ。 Si gemoy amat kesal dan memarahi Seichi karena bertindak tanpa izinnya. Artoria merasa lega melihat sang hero yang masih hidup. Sepertinya Artoria mulai baper dan ia sangat khawatir dengan kondisi Seichi. Setelah itu Artoria mengajak Seichi mengerjakan misi terakhir, yaitu bermain dengan anjing. Sang MC auto kewalahan menghadapi anjing raksasa dan ia terus dikejar-kejar hingga lelah. Lalu Seichi and the gang balik ke guild untuk mengambil hadiahnya. Selanjutnya Artoria menawarkan Seichi dan Saria menginap di dekat penginapannya. Kedua insan amat senang dan mengambil tawaran dari si gemoy dengan sigap. Master Guild dan Aris terpelongo melihat kebaikan hati Artoria pada anggota guild yang baru. Selanjutnya Saria bercerita bagaimana bisa menemukan lokasi Artoria berada. Waktu itu Seichi berhasil merobohkan dinding yang memisahkan keduanya dengan Artoria. Lalu mereka pergi dari sana menggunakan gerakan instan hingga sampai di kediaman naga hitam. Saat menuju perjalanan ke ruang naga hitam, tidak sengaja Seichi and the gang melewati kepala naga hitam. Seichi memberikan ramuan agar Artoria bisa pulih. Kemudian Seichi siap bertarung melawan naga hitam karena sudah melukai teman tercinta mereka. Sebelum bertarung, Seichi melihat kekuatan dan level naga hitam. Ternyata kekuatan naga hitam 2 kali lipat lebih tinggi dari Xehanort yang dulu pernah dilawan Seichi. Dengan gerakan instan, Seichi berhasil menghindar dari serangan sang naga. Akan tetapi naga hitam menggunakan sihir membuat tubuh Seichi tak bisa bergerak, menyebabkan dirinya dapat diserang naga hitam hingga terpental. Naga hitam pun mengeluarkan skill terkuatnya, yaitu Hell Inferno, untuk membakar tubuh Seichi. Lalu melihat situasi genting Seichi, Saria mengingatkan Seichi menggunakan sihir yang dirinya pakai saat melawan Saria. Seichi menggunakan jurus Fall Disaster menyerang naga hitam. Naga hitam pun jadi semakin kesal dan menyemburkan api ke arah Seichi. Akan tetapi dengan gerakan instannya, Seichi mampu menghindar lalu menggunakan teknik rahasia topan. Dirinya pun menyerang sang naga. Namun lagi-lagi naga hitam mengeluarkan sihir agar badan sang MC tidak bisa bergerak. Namun dengan menggunakan jurus ketahanan intimidasi, Seichi berhasil menggerakkan tubuhnya serta mengeluarkan jurus teknik rahasia satu tangan pedang dan membantai si naga hitam. Akhirnya sang naga hitam pun dapat dikalahkan. Kemudian Seichi berhasil naik level dari pertarungannya dengan sang naga. Sontak saja Saria merasa sangat senang atas kemenangan Seichi dan memeluknya. Akan tetapi Seichi merasa kesakitan sebab tubuhnya penuh dengan luka saat bertanding dengan naga hitam. Seichi bertanya keadaan Artoria pada Saria. Karena ramuan penyembuh yang diberikan Seichi, Artoria lagi istirahat.
Sewaktu menyadari mereka belum bisa pulang, membuat Saria sangat panik. Seiichi lalu melihat item naga hitam. Mana tahu dengan itu mereka bisa pulang. Namun di sana hanya terdapat permata naga hitam, sisik, taring, kuku, serta tulang dewa naga hitam. Ketika Seiichi mengambil permata naga hitam, dirinya mendapatkan info bahwa dengan memakan permata naga hitam akan membuat kekuatan fisik dan semua kekuatan sihir meningkat drastis. Dengan sigap, Seiichi memakan permata itu sehingga memperoleh skill sihir ruang. Seiichi juga memakan jubah panjang penguasa kegelapan. Jubah itu memiliki daya tahan benturan dan tebasan yang kuat. Jadi senjata biasa tidak akan bisa menggoresnya. Seiichi mengambil biografi naga hitam. Dikisahkan dahulu mengenai dewa penjaga manusia yang disebut Dewa Naga Hitam. Namun manusia ingin membuat senjata dari material Dewa Naga Hitam. Suatu hari manusia mulai merencanakan penaklukan. Dewa Sang Naga pun berhasil diselamatkan oleh Raja Iblis. Akan tetapi manusia memanggil pahlawan serta membinasakan Raja Iblis. Dewa Naga Hitam disegel di dalam labirin bersumpah akan membalas dendam kepada manusia. Agar naga hitam tidak lagi kehilangan hal berharga baginya. Setelah itu air mata Seiichi bercucuran saat mengetahui kisah tragis sang naga dan ia meminta maaf. Kemudian dengan skill ruang, Seiichi dan kawan-kawan membawa Artoria pulang ke dunia manusia. Seiichi dan kawan-kawan membawa Artoria ke Guild. Artoria sudah sadarkan diri dan meronta-ronta minta turun dari gendongan Seiichi. Karena tenaga Artoria belum pulih, Saria menyarankan kalau ia tetap dalam gendongan Seiichi. Artoria meminta maaf kepada kedua temannya sebab sudah membawa mereka dalam kesialan dirinya. Kemudian Artoria memperlihatkan statusnya bahwa ia memiliki tingkat kesialan tinggi. Sejak lahir, Artoria sudah terkena kutukan pemikul bencana. Begitu melibatkan orang di sekitarnya karena kesialan Artoria merasa sangat sedih. Apalagi tidak ada cara untuk menghilangkan kutukannya. Jadi kedepannya Artoria akan terus memberikan kesialan kepada orang di sekitarnya. Akan tetapi menurut Saria dan Seiichi, Artoria bukanlah orang yang pembawa sial. Mendengar perkataan kedua temannya, Artoria menjadi terharu. Tibalah Artoria dan kawan-kawan di Guild. Di sana tampak Gasel dan Eris kebingungan. Sebab mereka telah kehilangan rekannya, maksudnya adalah Artoria. Walau sudah berusaha mencari, tetap saja Artoria tidak bisa ditemukan. Akan tetapi mengetahui keadaan Artoria yang sekarang baik-baik saja, Gasel serta Iris merasa senang. Jadi Artoria tak sendirian karena masih banyak orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Mengetahui hal itu, Artoria jadi terharu. Kemudian Seiichi menyemangati Artoria dan menjelaskan posisi Artoria di hati teman-temannya. Mereka menganggap Artoria teman berharga. Mendengar semua perkataan Seiichi, Artoria malah pergi kabur. 仲間を探すために決まってるだろう。仲間みんな何してんだ。何っていろいろと情報を集めていたのですわ。あなたは最悪なんかじゃない。ちょっとしたトラブル体質なだけです。聖一、お前ら。アルトリアさん、あなたが不幸にしてしまうと嘆いた人たちは。でも本当に良かったですわ。あなたの体質なんて気にしてません。みんな全部ひっくるめてアルトリア・グレムが大好きなんです。俺もサリアもこのギルドにいる全員が。え？なんで逃げるの？聖一、アルトリアさんを追いかけて。わかった。Saria menyuruh Seiichi agar menyusul Artoria. Sontak saja Seiichi bergegas mencari Artoria. Ketika perjalanan mencari temannya, Seiichi berpapasan dengan Adriana lalu mengobrol sebentar. Kemudian Seiichi melanjutkan pencariannya menggunakan batu pemandu. Tibalah Seiichi di suatu tempat dan berhasil menemukan Artoria. Artoria curcol soal dirinya kepada Seiichi. Setelah mendengar isi hati temannya, Seiichi langsung menghiburnya hingga membuat Artoria merasa lega. Selanjutnya Seiichi curcol soal tingkah laku aneh Artoria kepada Saria. Saria meyakinkan bahwa nantinya Artoria akan bersikap seperti biasanya. Setelah menyelesaikan makanan dan curcolnya, kedua insan memutuskan melakukan kegiatan mereka masing-masing. Scene berpindah ke kerajaan Kaisar. Sang Kaisar merasa geram dengan Zakia karena belum melatih anak-anak pahlawan.
Kalau begitu usaha sang kaisar akan sia-sia telah memanggil para pahlawan untuk bertarung melawan iblis. Jika Raja Iblis bangkit, kaisar takut akan jatuh banyak korban. Jadi Helios menyarankan kalau para pahlawan dimasukkan ke Akademi Sihir Barbardor. Kembali ke kerajaan Winburg. Tampak Seichi sedang berada di perpustakaan untuk mempelajari banyak sihir. Sewaktu itu, ia mulai membaca buku sihir tersebut secara tidak sengaja. Sihir rapalan telah aktif di dirinya. Namun Seichi belum menyadarinya. Begitu juga dengan setiap buku yang dia buka akan otomatis menjadi skillnya. Setelah menyelesaikan bacaan yang ada di perpustakaan, Seichi pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan pria bernama Lance, seorang raja di kerajaan Winburg. Akan tetapi Seichi tidak mengetahui status pria tersebut. Mereka asik ngobrol bareng sambil ngopi. Saat ngobrol, Seichi banyak mendapatkan pencerahan dari Lance. Kemudian Artoria memanggil Seichi dan melakukan aksinya. Artoria menyampaikan seluruh isi hatinya kepada sang pujaan hati. Akhirnya Seichi mendapatkan persetujuan dari Saria sehingga Seichi sekarang mempunyai 2 wanita pendamping. Sontak saja semua anggota guild mendukung kebahagiaan ketiga insan tersebut. Selanjutnya, Gesell menanyakan perihal kuda kepada Seichi. Apalagi seorang petualang tingkat tinggi harus memiliki kuda. Kuda digunakan untuk bertempur, perjalanan jarak jauh ataupun mengangkut barang. Bahkan kuda itu sobat yang punya ikatan kuat dengan petualangnya. Jadi Gesell memberikan peta agar Seichi bisa menuju ke tempat penjual kuda. Tibalah Seichi di tempat penjual kuda. Ia mulai mendatangi penjaga tokonya. Penjaga toko berpikir kalau Seichi ingin ikut perlombaan Piala Ibu Kota. Piala Ibu Kota adalah balapan antar hewan famili kuda mengintari benteng. Mereka berbahaya, lomba itu hanya boleh diikuti oleh peringkat atas. Jika memenangkan lomba akan diberi hadiah berupa hewan. Lantas penjaga toko mengajak Seichi ke kandang untuk memilih kuda. Si penjaga toko mulai memperkenalkan dagangannya dari kuda, naga, rusa hingga kuda tomboy. Ketika memperkenalkan kuda tomboy bernama Lulune, si penjaga malah diajar habis-habisan oleh kedua kuda mirip keledai. Tiba-tiba Seichi memiliki skill yang bisa mengerti bahasa hewan. Seichi jadi mengerti perkataan kuda tomboy itu. Setelah Lulune mengetahui Seichi mengerti bahasanya, ia menyuruh Seichi untuk masuk. Dengan polosnya, Seichi masuk ke kandang Lulune dan langsung mendapatkan serangan darinya. Akan tetapi, Seichi dapat menghindari serangan mematikan si Lulune. Nanda kisama, sugitanai te dekiyasuku sawaru no komihaye. この身に触れて良いのは私が認めたものだけだ。何か言ってる。スキル全言語理解を習得しました。な、むちゃくちゃな。ほい。あっぶねえ。おろせ。やだよ。下ろせばまた蹴ろうとするだろう。てめえどこの学校だよ。しばくぞこら。ママ。おじさん、このロバを売ってくれ。 Akhirnya Lulune mengaku kalah sehingga Seichi melepaskannya. Kemudian Lulune siap melayani Seichi sebagai masternya seumur hidup. Seichi meminta si penjaga toko menjual keledainya. Karena melihat sikap kurang ajar si penjaga toko kepada masternya, Lulune mengajar pria botak itu lagi. Lulune resmi menjadi kudanya si MC. Lalu Seichi membawa Lulune jalan-jalan ke pasar, membuat kudanya itu merasa senang. Mengetahui Lulune sangat lapar, Seichi mengajak makan. Akhirnya keduanya makan bersama sehingga hanyut dalam kemaknyusan makan tersebut. Seichi serta Lulune melanjutkan perjalanan lalu melihat kedua orang sedang berseteru bernama Clay, Burger, dan Mai. Seichi menghampiri kedua orang tersebut. Ternyata Clay meminta Mai untuk ikut lomba kontes melukis Karastri. Akan tetapi Mai tidak pede dengan hasil lukisannya, menolak untuk ikut kontes. Kontes melukis Karastri diadakan sebulan setelah Piala Ibu Kota merupakan kompetisi melukis paling bergengsi di kerajaan Winburg. Kontes tersebut sangat bergengsi membuat Mai merasa malu mengikutinya.
Seiichi mengatakan kalau dirinya akan ikut lomba Piala Ibu Kota. Sontak saja Mai dan Clay merasa terkejut karena sangat berbahaya. Walau demikian, Seiichi tetap mengikuti lomba. Jika orang seperti Seiichi bisa memenangkan lomba, maka Mai akan percaya diri untuk ikut lomba melukis. Mendengar perkataan Seiichi, Mai menjadi malu bercampur haru. Kemudian Seiichi mengikuti turnamen. Di sana ia banyak melihat orang-orang hebat mengikuti pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pembawa acara lomba Kirizas memperlihatkan hadiah juara 2, yaitu foto menawan Komandan Valkyrie bernama Louis. Sedangkan hadiah utama juara 1 yaitu menghabiskan 1 hari bersama Komandan Louis. Mendengar hadiah yang ditawarkan membuat Seiichi beserta Luluna menjadi terbodoh. Mereka tidak menyangka Louis menjadi hadiah turnamen bergengsi. Mungkin keduanya tidak mengenal kehebatan sang komandan, berbeda dengan pemain lain serta penonton di sana menyambut sorak gembira atas hadiah utama tersebut. Setelah itu gerbang dibuka, lalu pertandingan dimulai. 20 peserta pertama sudah gugur, sedangkan peserta lainnya sudah keluar. Namun Seiichi masih berada di dalam. Lulune kelihatan tidak bersemangat, menyebabkan ia tak bisa berlari cepat seperti kuda lainnya. Penonton pada marah sebab ia sudah mempertaruhkan uangnya mendukung Seiichi dan Lulune. Ternyata Lulune kelaparan hingga suara perut keroncongan terdengar. Seiichi lalu memberikan Lulune makanan agar tenaganya kembali pulih. Di lain sisi, kelompok terdepan sudah berada di tengah lintasan. Pemain wanita menggunakan peluitnya memanggil. Kawanan serigala serta Half-Wolf datang ke pertarungan, membuat pemain lainnya dan pembawa acara kaget. Sehabis menyantap makanan, Lulune mulai beraksi. Lulune berhasil menyusul kelompok terdepan. Penonton menyaksikan di layar membuat mereka terlihat senang dengan pembalap Seiichi. Karena ada peserta lain di depan mereka, Lulune melompat terbang untuk bisa melewati para pemain tersebut. Sontak saja membuat para pemain jadi histeris. Kemudian Lulune mendarat di tengah kumpulan serigala. Karena mendarat secara tiba-tiba, Lulune membuat tekanan yang sangat besar hingga kawanan serigala terhempas mati. Ditambah lagi dengan penghalang, Lulune tidak mau pergi membuat dia mengeluarkan tendangan mematikan menghantam Half-Wolf dan membuat monster peringkat A tersebut meninggoy. Seiichi tak bisa berkata apa-apa lagi mengenai kekuatan tempurnya Lulune. Melihat kekuatan pembalap Seiichi dan Lulune, para pemain memutuskan mundur dari arena pertarungan. Akhirnya pembalap Seiichi ditemani Lulune memenangkan Piala Ibu Kota. Doge. Zakoron ga jama suru na. Kuso Zako ga. Arigato na, Lulune. Kemudian Lulune merasa sangat sedih dan Seiichi menghiburnya. Karena perkataan Seiichi mengharu biru, Lulune akan mengikutinya sampai mati. Tiba-tiba muncul sebuah sinar terang. Ternyata Lulune berubah menjadi manusia dengan sosok wanita gemoy. Membuat Seiichi, Saria, serta Artoria menjadi sangat kaget. Selanjutnya, Artoria mulai membenahi Lulune sehingga Lulune tampil mempesona. Tiba-tiba Lorna dan Claudia, merupakan utusan Valkyrie, datang menjemput Seiichi. Si Seiichi masih bingung kenapa dia ditangkap dan dibawa paksa. Di lain sisi, di kediaman pasukan Raja Iblis, Lutia mengumpulkan semua kapten divisi Raja Iblis adalah untuk membahas aliansi dengan kerajaan Winberg. Mendengar keputusan itu, para kapten pasukan Raja Iblis auto kaget. Sementara Lutia sebagai putri Raja Iblis memutuskan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Raja kerajaan Winberg mulai mencoba menjalin hubungan baik dengan Iblis. Kemudian Leia memberitahukan kepada semua orang di sana kalau Dewa Naga Hitam dikalahkan oleh manusia dari kerajaan Winberg. Mendengar hal tersebut membuat Selos Albarana dan kapten lainnya tidak percaya. Masa Dewa Naga Hitam pasukan Raja Iblis terkuat dapat dikalahkan oleh manusia biasa?
Menurut informasi dari naga hitam sendiri, manusia itu bernama Seiji. Kemudian Lutia berkata, mereka tak boleh terus berpaku pada masa lalu yang kelam. Untuk mengembalikan senyuman sejati, mereka harus hidup berdampingan dengan manusia. Akan tetapi, Crash masih bersikukuh dengan pendapatnya tetap menolak untuk beraliansi dengan manusia. Namun Crash mendapatkan penolakan dari semua kapten sehingga ia memutuskan untuk keluar dari rapat. Rapat lalu dilanjutkan dengan hasil semua kapten pasukan Raja Iblis karena bersedia mengikuti kemauan Putri Lucia. Kemudian dibawalah Seiji ke istana Arshel, istana kerajaan Windberg oleh Lorna dan Claudia. Claudia mengatakan karena Seiji berhasil memenangkan piala ibu kota, pemenang berhak menghabiskan seharian bersama mereka para Valkyria. Seiji jadi kesal, hanya bertemu dengan Louis dirinya harus diborgol. Seiji ngotot minta dilepaskan. Akhirnya Claudia membebaskannya dari borgol. Lorna memperlihatkan area latihan kerajaan Windberg. Setelah itu Lorna dan Claudia memperlihatkan sosok Louis kepada Seiji lagi latihan tanding. Lantas Seiji terpesona kagum melihat kecantikan sang komandan Valkyrie. Kemudian Louis berkenalan dengan Seiji. Setelah berkenalan, Louis mengajak Seiji latihan tanding. Akan tetapi Seiji menolaknya, namun tidak digubris oleh Louis. Kemudian Seiji belum siap untuk bertanding, malah diserang oleh Louis. Namun Seiji berhasil menghindar. Lalu Seiji pun meminta Louis mengakhiri pertandingan. Dengan kekuatan membara, Louis siap mengakhiri pertandingan dengan satu serangan. Seiji pun histeris melihat Louis selalu ingin menyerangnya. Tiba-tiba, skill adaptasi milik Seiji pun aktif, yaitu skill Maya Batin digabungkan dengan skill deteksi lawan menjadi skill mata dunia. Ditambah dengan skill pertahanan refleks yang membuat Seiji dapat menghindar serta menghempaskan pedang kayu milik Louis. Akibat dari kejadian itu, para bawahannya Louis super duper kaget melihat momen langka tersebut. Begitu pula disusul dengan Seiji, dirinya kaget juga atas kejadian itu. Kemudian Lorna jadi kesal padahal Seiji berhasil mengalahkan komandannya. Mengapa Seiji malah ikut sengaja terkejut seperti lainnya? Dengan spontan Seiji menjawab, ia tidak pernah mengerti mengapa bisa menghindari serangan Louis. Karena Seiji berhasil mengalahkan Louis, ia meminta Seiji menjadi gurunya dan Louis langsung memberi penghormatan pada Seiji. Sontak saja Seiji jadi super kaget melihat tingkah dari Louis. Lalu Claudia mengajak Seiji untuk bicara. Di tengah pembicaraan mereka, Louis muncul lalu curcol soal dirinya seorang jenius yang kesepian. Seiji bersedia menjadi gurunya Louis. Dalam sekejap, Seiji memiliki skill instruktur membuat dirinya bisa mengajar. Louis mengajak Seiji untuk berlatih. Akan tetapi terdengar suara jeritan. Ternyata suara itu berasal dari seorang pelayan. Pelayan mengabarkan kalau raja telah diserang. Seketika Louis dengan bawahannya bersiap mencari orang yang berniat membunuh sang raja. Namun tidak untuk Seiji dan ia disuruh pulang. Karena masalah ini urusan kerajaan, Seiji rakyat biasa tak boleh terlibat. Selanjutnya Seiji dengan kemampuan mata dunia mencoba menerawang area kerajaan. Seiji berhasil mengetahui data si penculik bernama Auriga Carmelia. Berusia 8 tahun, berjenis kelamin wanita dan statusnya adalah bawahan. Seiji mengetahui kalau anak perempuan itu akan menuju lokasi di tempat ia berada. Benar saja, Origawa sudah berada di sana. Mengetahui dipergok oleh Seiji, Origawa pun langsung menyerang Seiji. Menurut Seiji, berhasil mengalahkan Origa hingga gadis itu pingsan tak sadarkan diri. Amunai! Yokero! Yaru ne. Saisho no naifu no ushiro ni mou ippo okurasete nageta no ka. なんでって言われても死んでもらう。ごめんね。危ねえ。スキル反射防衛が体が勝手に反応しちまう。どうしてこんな小さい子が国王を。 Kemudian Valkyria dengan bawahannya menemui Seiji. Mengetahui Origa adalah pembunuh sang raja, Louis menyuruh Lorna untuk menginterogasi gadis kecil tersebut. Lalu Claudia bertanya mengapa Seiji masih berada di istana.
Karena jiwa kesatria Seiichi ingin membantu sang raja, Seiichi bertanya bagaimana kondisi sang raja. Raja sampai sekarang belum sadarkan diri sebab senjata yang digunakan untuk menikam raja adalah belati kutukan. Kutukan belati itu adalah kutukan tidur panjang. Saat tertikam belati itu, seseorang tidak akan pernah bangun lagi. Sejauh itu belum ada cara untuk mempertahankan kutukannya. Kemudian Seiichi pergi ke kamar sang raja. Sewaktu Seiichi mengetahui rajanya adalah Lance, ia jadi sangat terkejut. Seiichi bertanya pada Florio mengenai luka yang diterima sang raja. Florio pun menggunakan sihir penyembuh untuk menyembuhkan luka sang raja. Akan tetapi tidak dengan kutukan. Florio tidak bisa menghilangkan kutukannya. Karena semua orang berharap kepadanya, Seiichi berusaha untuk mematahkan kutukannya. Ketika Seiichi berusaha membayangkan raja sehat, ia malah terbayang hal aneh yang lainnya. Seiichi sekuat tenaga tanpa sadar malah menyebutkan sehat dengan suara yang kuat. Membuat orang-orang di sekitarnya pun merasa aneh. Kemudian Seiichi menyadari kalau dirinya sudah berteriak keras, merasa sangat malu. Tiba-tiba skill pembalik pun aktif. Dengan sihir tersebut, kutukan tidur panjang telah dibalik menjadi sihir kesehatan abadi. Akibat dari sihir Seiichi, raja kembali sehat seperti sedia kala. Florio turut memanggil Seiichi dengan sebutan guru. Semua orang di sana pun merasa sangat bahagia. Raja berterima kasih kepada Seiichi dan akan memberinya hadiah. Scene berpindah ke kerajaan tetangga. Terlihat Zakia protes kepada paduka raja mengapa mengirim para pahlawan ke Akademi Sihir Barbados. Helios menganggap para pahlawan adalah budaknya, sebab dirinya sudah mengenakan gelang budak. Tentunya kepada para pahlawan sehingga bisa dikendalikan olehnya. Di tengah perbincangan, mereka ada seseorang yang menembakkan anak panah namun berhasil dihalau oleh Zakia. Kemudian Zakia pergi untuk mencari penyerang tersebut. Sedangkan paduka raja merasa kesal karena ada orang yang berniat membunuhnya. Lalu Helios menyampaikan mengenai rumor aneh kalau Raja Lance dari kerajaan Winberg akan beraliansi dengan ras iblis dalam waktu yang dekat. Sehingga menurut Helios, ras iblis sudah berkhianat kepada paduka rajanya. Akan tetapi, raja tidak terlalu mengkhawatirkan masalah itu. Sebab ia sudah mempunyai rencana dengan mengutus Twilight Assassin yang dikenal sebagai Alguju dunia kegelapan. Scene lalu beralih di kerajaan Winberg. Di sana tampak Origa si Twilight. Assassin sudah diikat di kursi, mata dan mulutnya juga ditutup. Gadis kecil itu dipenjara untuk diinterogasi supaya bisa memperoleh informasi darinya. Di penjara itu juga ada Lorna yang siap menggali informasi dari gadis kecil tersebut. Selanjutnya Seiichi mengambil alih interogasinya dan memberikan sang bocah makanan. Selesai makan, Louis memeriksa kalung sang bocah dan telah mengetahui alasan Origa menyerang raja. Seiichi berusaha membuka kalung yang membawa dampak buruk bagi Origa. Setelah mencoba berbagai sihir, akhirnya Seiichi mampu menghancurkan kalung kutukan itu. Kemudian Origa menangis karena berhasil lepas dari pengaruh kalung itu. Saria auto memeluk sang bocah dan menenangkannya. Artoria amat kesal melihat orang yang memasangkan kalung di leher seorang anak kecil. Lalu Origa mengenalkan dirinya pada Seiichi dan kawan-kawan. Origa berasal dari kerajaan Kaiser dan ia adalah manusia kucing. Kerajaan menyiksa ras Origa dan mengurung para bocah kucing di penjara. Para bocah kucing diberikan latihan khusus oleh kerajaan. Origa dan kawan-kawan akan dijadikan mesin pembunuh dan menjalankan misi yang diperintahkan. Setelah mendengarkan cerita Origa, Seiichi mengajak sang bocah bergabung dengan partinya. Saria dan lainnya juga menyetujui ide tersebut. Seiichi meminta izin pada Louis dan si gemoy pun menyetujuinya. Setelah itu Louis meminta Seiichi mengawal raja pergi menggantikannya. Louis baru mendengar dari Black Paladin kalau pasukan Raja Iblis telah memulai aksinya. Oleh karena itulah, Louis berniat membantu Black Paladin dan membawa pasukan Valkyrie bersamanya. Mendengar penjelasan Louis, Seiichi merasa insecure dikarenakan ia hanyalah seorang petualang biasa. Louis mempertegas bagaimana bisa petualang biasa mengalahkan kesatria pedang sepertinya. Seiichi merasa lega karena Louis mempercayai dirinya. Akhirnya Seiichi menerima tawaran dari sang kesatria mengemban misi mengawal raja. Kemudian Seiichi dan para pendampingnya mengantarkan kepergian Louis bersama anggota Valkyrie lainnya. Louis mengatakan, kemungkinan ia akan pergi selama sebulan menjalankan misi bersama Black Paladin.
Sang MC auto lemas mendengar sang kesatria pergi terlalu lama. Akan tetapi demi mengalahkan pasukan iblis dan mengalahkan para monster, maka Seichi dengan lapang dada menerima permintaan sang kesatria dan ia akan mendukungnya. Setelah itu Louis mengajak pasukannya agar segera melanjutkan perjalanan. Valkyrieの団長も大変だな。移動するだけで最低1週間はかかるかと。結構遠いのね。ルイエスさん、いつ頃帰ってこれるの？時間はかけないつもりですが。では師匠、私が留守の間よろしくお願いいたします。精一杯務めます。ありがとう。では師匠、皆様行ってまいります。結構長いのね。ルイエス様！ワルキューレ、総員出発の準備が整いました。気をつけて。いってらっしゃい。出発！魔物を倒したその後始末もと考えると1ヶ月以上かかるかもしれません。それに気づくのはルイエスたちが出発して1週間後のことだった。でもこの後俺は知ることになる。Selanjutnya, Raja Ranze kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah gurunya dahulu bernama Tuan Barnabas. Tuan Barnabas curcol mengenai siswa yang dikirim sebagai pahlawan ke dunia lain. Di sela-sela percakapan mengenai pahlawan, prajurit melaporkan pada Raja kalau mereka telah diserang 5.000 monster. Raja mulai panik dikarenakan pasukan Valkyrie sedang berperang bersama Paladin Black. Kemudian Seichi menggunakan skill sihir tingkat dewanya mampu memusnahkan sang monster dalam hitungan detik. Lalu Seichi mengirim sihir pembalik agar si Psycho Crash KO di depan bola kristalnya. Melihat skill dewa milik Seichi, Tuan Barnabas mengundang Seichi agar menjadi guru di akademi miliknya. Tuan Barnabas juga menyetujui Seichi membawa partinya agar ikut ke akademi. Tentu saja Seichi tak keberatan. Begitu juga para gemoy. Setelah itu Seichi mengajak para gadis untuk kencan secara bergantian. Seichi dan para eneng melihat acara pameran bersama. Lalu mereka melihat Mai memajang gambarnya dan ia berhasil menjadi pemenang. Seichi amat senang mengetahui Mai berhasil bangkit dari insecure-nya. Seichi mengucapkan selamat pada Mai dan mereka ngobrol bareng. Di sisi lain, Raja Iblis yang belum berhasil dibangkitkan marah kepada Crash. Crash harus mengumpulkan berbagai macam keputusan agar bisa membangkitkan Raja Iblis. Oleh karena itulah Crash berniat menyerang Akademi Sihir dan membantai para siswa. Beralih pada akademi, Kanazuki teringat kata-kata seorang siswi. Siswi itu adalah teman Seichi dan ia mengkhawatirkan keadaan sang bocah. Maka ia mencarinya. Namun Kanazuki mengatakan pada siswi itu kalau ia dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Seichi. Kanazuki amat sedih dikarenakan ia dan ketiga temannya merindukan sosok sang bestia. Berpindah pada Seichi, sang hero dan rekan partinya akan pergi menuju sekolah sihir Barador. Tujuan Barnabas bergabung dengan Seichi menuntun jalan menuju akademinya. Seichi sangat sedih harus berpisah dengan kota pertama yang didatanginya. Guildmaster dan para petualang mengantar kepergian Seichi. Sang raja beserta para kesatria mengucapkan selamat pada Seichi dan partinya. Mereka berharap Seichi bisa hidup bahagia di kota baru sebagai staf pengajar. 聖一さん、お元気でいつでもお店にいらしてください。大丈夫ですわ。辛いことなんて快感に変えてしまえばいいだけですもの。聖一君、君がこれから先どんな辛い目に遭おうともみんなありがとう。それじゃあ行ってきます。気をつけてな。俺たちはお前らの帰りをいつでも待ってるぜ。そこでの日々は今も俺の目に焼き付いている。世界はこんなにも色鮮やかで、異世界という右も左もわからない場所で。Ketika di jalan, Seichi dan Tuan Barnabas curcol mengenai Akademi Sihir. Di sela-sela percakapan kedua partner, tiba-tiba nongol orang aneh di atas atap kereta kuda. Seichi bertanya siapakah dirinya. Pria bertopeng menjelaskan kalau ia adalah Gragan, seorang pahlawan. Seichi heran, lagi-lagi ia bertemu sosok orang yang aneh. Sang MC bertanya-tanya bagaimana nasibnya kelak menjalani hidup di dunia lain.
Dan ceritanya pun juga kelar sampai di sini cuy. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian semua cuy? Para manusia-manusia berjiwa mulia yang rajin menabung dan tidak sombong. Dan kali ini kita akan membahas salah satu requestan dari subscriber setia Mimin juga nih. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi dan drama? Karena kali ini kita akan membahaskan anime yang berjudul Senkano Mishin Ranai Uchi no Kichigumi Jinsei Season 2-nya cuy. Yang belum nonton season 1-nya silahkan langsung cek aja di deskripsi ataupun kolom komentar. Pasti udah kita sematkan siapkan untuk kalian semuanya lah. Sebelumnya diceritakan Seiichi Hiragi yang adalah siswa SMA yang memiliki kelebihan berat badan. Seiichi ini sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena tampak seperti pecundang. Suatu hari, seluruh sekolahnya tiba-tiba dipindahkan ke dunia pedang dan sihir mirip di video game. Si MC hampir saja lolos dari teleportasi ini berkat pemikiran cepatnya untuk bersembunyi. Namun ia tertangkap oleh dewa yang melakukan pemindahan itu. Seiichi tertangkap saat sang dewa tengah menghapus semua bukti. Ketika keberadaan manusia-manusia ini yang akan dipindahkan ke isekai. Sehingga Seiichi secara tidak sengaja memakan buah evolusi. Tidak hanya penampilan fisiknya saja yang berubah, tetapi juga kehidupannya sebagai sosok ideal yang sukses pun baru dimulai. Nah, kalau kalian udah gak sabar seperti apa kelanjutan ceritanya cuy. Seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelisotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada Seiichi dan Desta yang berada di dunia keputusasaan. Lalu Seiichi bertarung dengan Desta. Terlihat Desta ini lebih unggul dibandingkan Seiichi. Seiichi kewalahan saat melawan Desta. Di sela pertandingan, Desta menusuk perut Seiichi dengan sabitnya. Sontak saja Seiichi kesakitan. Kemudian Desta pun mau mengakhiri hidup Seiichi. Akan tetapi, Saria tidak tinggal diam dan menghentikan aksi Desta itu. Lalu Saria berubah wujud dalam wujud gorila menyerang Desta. Namun tidak satupun pukulan Saria yang mengenai Desta. Kemudian Desta berkata Saria dalam bentuk gorila ini sangatlah jelek sekali. Gorila no Saria-kun wa Setelah itu Desta mengeluarkan kekuatan angin yang membuat Saria kewalahan. Akibat serangannya itu, Saria merasa sangat lemas. Lalu Desta menusuk tubuh Saria. Tidak lama kemudian, Saria terjatuh ke tanah. Kemudian Seiichi berusaha bangkit mendekati Saria. Lantas terjadilah adegan romantis antara sepasang kekasih. Tiba-tiba Seiichi terbangun dari mimpinya dan bergumam kalau Saria ini dalam wujud gorila terlihat menawan. Melihat keanehan Seiichi, teman-temannya pun merasa heran. Tidak lama kemudian sampailah Seiichi di Akademi Sihir Berdabor. Seiichi and the Gang terkagum-kagum dengan suasana wilayah di akademi. Kemudian di ruangan kerja, Pak Bana mengatakan kalau di Akademi Sihir Berdabor terdapat kandidat prajurit dari Kekaisaran Kaiser. Lalu mereka berpotensi, tetapi murid lama akademi tidak menyukai kehadiran Kanazuki and the Gang. Pak Bana sendiri ini tidak ingin para murid lama akademi bersitegang dengan Kanazuki dan kawan-kawan.
sebab takut akan memicu amarah dari kekaisaran kaisar. Lalu masalah lainnya pun terdapat para murid akademi yang bermasalah berada di kelas F. Untuk itulah Pak Bana ingin Seichi mengajar para murid kelas F. Kemudian Pak Bana memberitahu bahwa Seichi akan menjadi wali kelas dan Origa berperan sebagai asisten. Sementara itu, Artoria akan menjadi guru sains. Kalau Lulune dan Saria berperan sebagai murid. Tidak lama kemudian, datanglah Beatrice ke ruangan Kepsek, mempertontonkan kekejamannya terhadap Pak Bana. Sontak saja, Seichi sangat takut atas sikap dari Beatrice. Beatrice ini juga memarahi Pak Bana yang sudah lari dari tugasnya. Terpaksa Pak Bana harus menangani banyak berkas. Namun tidak akan mesum Pak Bana membuat Beatrice mengajarnya. Lagi-lagi, Seichi sok takut kalau dia diperlakukan serupa. Setelah itu, Beatrice mengajak Seichi dan kawan-kawan menuju ke ruangan kelas F. Di perjalanan, Beatrice meminta maaf telah memperlihatkan sikap kasarnya itu. Lalu Lulune yang maniak makan bergegas pergi ke kantin. Sementara itu, Kanazuki merasakan kalau Seichi telah berada di sekolah. Sebab Kanazuki bisa mencium aroma bau tubuhnya Seichi. By the way cuy, Kanazuki ini adalah teman masa kecilnya Seichi. Sedangkan Seichi and the gang telah sampai di ruangan kelas F. Seichi masuk ke dalam kelas dan terkaget-kaget sama suasana di kelas F. Namun Seichi memberanikan dirinya untuk mengajar para murid bermasalah. Kemudian suasana pun di sana menjadi amat canggung. Karena para murid terkesan amat cuek bebek pada Seichi. Di suasana yang tegang itu, mendadak para murid kelas F bersikap aneh, membuat Seichi shock. Di sisi lain, terlihat Pik yang sedang berjalan dengan Helio melalui bola kristal. Di mana Pik dan Helio ini tengah merencanakan kehancuran dunia. Karena kedua penjahat tersebut akan membangkitkan Dewa Iblis dari tidur panjangnya. Lantas Pik amat bahagia, tidak sabar menantikan peristiwa besar tersebut. Karena Pik tidak menyetujui aliansi bangsa iblis dengan bangsa manusia. Namun tidak ada satupun pihak dari kerajaan iblis yang mau mendengarkannya. Di tengah pembicaraan Pik dan Helio, muncullah sosok dua orang dari pengikut sekte Dewa Iblis. Lalu Pik terjerat oleh tali yang membelenggu dirinya. Sehingga Pik amat kesal dengan tingkah Demeleus dan Anggulia. Kemudian Demeleus dan kawan-kawan berkata kalau misi itu akan mereka ambil alih. Orang rendahan seperti Pik tidak bisa dipercaya untuk menjalankan misi. Selesai mengatakan hal itu, Demeleus and the gang pun meninggalkan gua. Sementara Pik teriak minta dilepaskan. Namun dua pengikut sekte Dewa Iblis terus mengabaikan Pik. Sedangkan keduanya tengah asyik mengobrol soal pembantaian warga Akademi Sihir Bardabor yang nantinya akan mereka lakukan. Selanjutnya Agnos mendekati Seichi dengan tatapan sangar. Sehingga Seichi merasa risih terhadap Agnos. Tidak lama kemudian datanglah Beatrice yang memperingati Agnos. Bahkan Beatrice memberi pelajaran keras pada Agnos. Dalam sekejap Agnos berada di tempat duduknya. Seichi melihat kekuatan dan keganasan Beatrice dan ikutan takut. Setelah itu, Beatrice memperkenalkan Seichi sebagai wali kelas F yang baru. Sementara Origa adalah asistennya Seichi. Lalu Saria mengenalkan dirinya sebagai siswa baru kelas F. Melihat kecantikan Saria, Agnos langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Tanpa rasa segan, Agnos mengakui perasaannya. Akan tetapi, Saria dengan tersenyum menolak Agnos mentah-mentah. Agnos jadinya mewek sendiri mendapat penolakan dari sang pujaan hati. Tanpa sadar, Saria mempertunjukkan bentuk gorilanya. Membuat Beatrice dan para murid kelas F auto terkejut. Sehingga Seichi dan Origa membawa Saria keluar dari kelas sembari mengatakan kalau itu hanyalah sihir. Setelah itu, perkenalan masing-masing murid kelas F. Saat acara perkenalan, Seichi terkaget-kaget mengetahui tingkah aneh para siswa.
Sontak saja Seichi merasa kelas F ini dipenuhi oleh murid-murid yang aneh. Selesai acara perkenalan, Beatrice membagikan hasil ujian masing-masing siswa kelas F, di mana Agnos mendapatkan nilai 0 dan murid lainnya memperoleh nilai yang sempurna. Lantas Agnos kesal mengapa dirinya selalu bernilai jelek. Kemudian teman-temannya mengomeli Agnos dan tidak menjawab soalnya dengan benar. Karena kesal sama ocehan itu, Agnos pun mengajak Brut untuk berkelahi. Akan tetapi, Beatrice langsung menegur keributan siswa kelas F. Sontak saja kegaduhan pun tak terelakkan. Lagi-lagi Saria mengeluarkan bentuk gorilanya, menyebabkan Beatrice dan para murid kelas F auto terkaget-kaget. Terpaksa Seichi dan Origa membawanya keluar kelas. Setelah itu Seichi memperingatkan kalau Saria ini tidak boleh memperlihatkan bentuk gorilanya. Sementara itu di dalam kelas, para murid bertanya apakah sihir bisa bertransformasi bentuk. Dengan kebingungan Beatrice menjawab iya. Lalu Beatrice pun meminta Seichi melakukan sesi kelas khusus. Sehingga dalam sesi tersebut Seichi akan mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Jadi para murid bergegas menuju ruangan latihan. Di tengah perjalanan, Agnos and the gang berbicara soal Seichi. Namun mereka tidak mengetahui apapun dan bertanya pada Saria. Ketika ditanya apa hubungannya dengan Seichi, secara santuy Saria mengatakan mereka adalah pasangan. Awalnya Agnos dan kawan-kawan menganggap biasa-biasa aja. Namun pada akhirnya mereka terkaget karena statement dari Saria. Mengetahui sang idaman memiliki hubungan spesial dengan Seichi, Agnos patah hati dan berlari meninggalkan teman-temannya. Kemudian Helen bertanya sejauh mana kekuatan Seichi kepada Saria. Saat Saria mengatakan Seichi ini adalah seseorang yang OP, Helen jadi kesel sendiri. Sementara Seichi and the gang menemui Bana di kantor. Lalu Seichi mengatakan kalau sebenarnya siswa kelas F bukanlah orang bermasalah. Namun siswa kelas F ini memiliki keunikan. Origa juga menyetujui pendapat Seichi. Setelah itu Beatrice dan Pak Bana memberitahu bahwa murid kelas F mendapat julukan murid tertinggal. Karena ada alasan di balik sebutan itu. Sedangkan Saria and the gang tiba-tiba dihampiri oleh murid kelas S. Salah satu di antara mereka merupakan kakaknya Brut yang bernama Tera. Dengan songongnya, Tera menghina para murid kelas F. Lantas hendak bertarung dengan Tera. Akan tetapi, Brut dan Beado menghentikan tindakan Agnos. Ketika memandang Saria, Tera langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Secara percaya diri, Tera mengajak Saria berkencan. Spontanitas saja, Saria menolaknya, membuat Tera syok. Selama ini tidak ada wanita yang mampu menolak pesona dan kekayaan Tera. Namun Saria berbeda, membuat Tera semakin bersemangat. Lagi-lagi Tera mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, Saria mengatakan kalau Tera ini tidak sebanding dengan Seichi dari segi apapun. Sontak saja Tera langsung down sekaligus kesal. Kemudian Tera menyudahi obrolannya dan bergegas pergi dari sana. Tak lama kemudian Seichi datang ke ruangan latihan berpapasan dengan Tera. Lantas Tera memperlihatkan wajah tidak senangnya. Setelah itu Seichi meminta latihan kemampuan yang segera akan dimulai. Lalu Agnos mengajukan diri duluan. Namun Helen mencegahnya sebab dia yang harus bertanding. Tidak mau ribut sama Helen, Agnos mempersilahkan temannya itu untuk maju duluan. Sehingga dimulailah latihan tanding antara Helen dan Seichi. Helen menyerang Seichi terus-menerus. Akan tetapi Seichi mampu menghindari setiap serangan. Lantas Seichi berhasil mengempaskan Helen. Melihat Helen yang penuh kebencian membuat Seichi keheranan. Mengapa sang murid begitu antusias untuk melukainya? Di sisi lain, nampak dua pengikut sekte Dewa Iblis sedang berbicara. Mereka membahas penyerangan terhadap Akademi Sihir Berdabur. Kedua pengikut sekte Dewa Iblis saling membuat taruhan. Siapa di antara mereka yang lebih banyak membunuh?
Saat mengetahui keberadaan dari Pak Bana, Anggulia sangat senang. Tidak sabar beradu kekuatan dengan Pak Bana. Di tengah perbincangan, kedua pengikut sekte Dewa Iblis saling menyindir merasa dirinya lebih hebat. Selanjutnya Helen mengeluarkan jurus pedang kembarnya. Terlihat badai akan mendera Seichi. Tiba-tiba Helen terjatuh dari atas dan langsung berada di dalam gendongan Seichi. Helen sangat kesal kalau dia telah gagal. Karena sedang digendong oleh Helen, jadinya malu. Sehingga Helen pun menampol wajah Seichi. Lalu Seichi tergeletak di lantai, menahan rasa sakit di wajahnya. Setelah itu Agnos hendak maju di pertandingan kedua. Akan tetapi berat meminta Agnos dan Beado bertanding bersama-sama melawan Seichi. Lalu Seichi bersedia berhadapan dengan 3 muridnya itu sekaligus. Kemudian terjadilah perkelahian antara Seichi dan Agnos and the gang. Walau diserang secara bersama-sama, Seichi mampu menghindar. Setelah itu Agnos dan kawan-kawan menyerang Seichi dari berbagai arah. Lantas Seichi mampu menahan senjata Agnos maupun Beado menggunakan kedua tangannya. Sementara pedang brut Seichi tahan memakai giginya. Secepat kilat Seichi terbang ke udara dan mengeluarkan kekuatannya melibas geng Agnos sekaligus. Serangan Seichi pun bergema di seluruh bangunan akademi. Sampai Pak Bana merasakan guncangan tersebut. Kini Agnos, Brut, serta Beado kalah telak. Lantas 3 besti menangis sedih, sebab di pertandingan mereka tidak dapat memakai sihir. Ketiganya mengoceh, kalau saja mereka bisa sihir, kemungkinan bisa menang. Namun kenyataannya begitu kejam. Walaupun para murid kelas F belajar di Akademi Sihir, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menggunakan sihir. Di sela tangisan para murid kelas F, Seichi teringat dirinya yang dahulu sering dirundung. Apalagi Seichi tidak ada kekuatan sama sekali. Seichi selalu dikucilkan dan dihina. Mengingat itu semua, Seichi dapat merasakan penderitaan para murid kelas F. Lalu Seichi membuka mata dunianya melihat ada rantai yang membelenggu di dalam tubuh para murid kelas F. Berdasarkan penglihatan tersebut, Seichi tahu alasan keempat muridnya yang tidak pandai sihir. Kemudian diperlihatkan flashback saat Beatrice mengatakan kalau para murid kelas F mendapatkan julukan murid yang tertinggal karena mereka tidak bisa sihir. Sehingga Seichi memakai sihir pelepas belenggu agar rantai di dalam tubuh Agnos and the gang dapat terputus. Selagi Seichi berusaha melepas rantai, dia harus mengalami peristiwa Lincoln. Sontak saja Seichi amat kesal di saat genting harus bertemu dengan Mr. Lincoln. Bahkan Seichi diperdengarkan ocehan aneh mengenai sihir pembuka belenggu. Meski demikian, Seichi mampu menyelamatkan keempat muridnya. Sehingga setiap murid kelas F merasakan sensasi dari tubuh mereka. Kemudian Helen merapalkan mantra sihir dan terciptalah bara api. Begitu pula dengan Beado yang mampu meretakan lantai. Lalu Beado membimbing Brut untuk merapalkan mantra air. Setelah mencoba beberapa lama, Brut berhasil mengeluarkan air bah. Namun aliran air malah membasahi tubuh Brut sendiri. Entah kenapa Seichi jadi dejavu dengan adegan Brut. Kemudian Brut juga mengarahkan Agnos untuk merapalkan sihir api. Akhirnya Agnos bisa, tetapi jambulnya terbakar. Untuk mengatasi rambut Agnos, Brut menyiram air buah. Bersamaan dengan padamnya api, Agnos menjadi basah kuyup. Tiba-tiba Helen menjadi tertawa gembira. Sebab Helen dan kawan-kawan sudah bisa memakai sihir yang selama ini mereka impikan. Melihat keberhasilan murid-muridnya, Beatrice sangat bahagia. Tugas membuat para murid kelas F dapat memakai ilmu sihir. Karena telah sukses dilakukan oleh Seichi. Sehingga para murid kelas F berubah sikap tidak senang terhadap Seichi dan menjadi rasa hormat. Saria dan Origa turut senang atas keberhasilan Seichi menyelamatkan kehidupan suram para murid kelas F. Sementara Kanazuki masih mencari keberadaan Seichi. Karena baunya Seichi terdapat pada tubuh Artoria.
Kanazuki mengendus-endus layaknya seekor guguk. Sontak saja tindakan Kanazuki menyebabkan Artoria sangat risih. Lantas Kanazuki pun mempertanyakan mengapa bau Seichi ada pada Artoria. Artoria kebingungan sama pertanyaan Kanazuki. Setelah itu, Kanazuki melanjutkan pencariannya. Sampailah Kanazuki di tempat Lulune. Kemudian Kanazuki mulai mengendus-endus Lulune yang lagi asik makan kue. Lagi-lagi, Kanazuki ini merasa heran mengapa bau Seichi ada pada tubuh Lulune. Sedangkan Seichi at the Gang pergi ke kantin. Seichi takjub melihat hidangan di kantin. Semuanya terlihat begitu lezat. Kemudian Artoria memarahi Lulune makan sambil bicara. Dari kejauhan, Kanazuki melihat punggung Seichi. Lantas Kanazuki berteriak memanggil Seichi. Saat Seichi menoleh, Kanazuki langsung memeluknya. Tindakan Kanazuki membuat para selir Seichi pada terkaget-kaget. Sementara kedua pengikut sekte Dewa Iblis menghipnotis para penjaga untuk membuka gerbang. Karena telah terpengaruh, kedua penjaga menuruti perintah dari si Anggulia. Setelah itu, kedua pengikut sekte Dewa Iblis memasuki wilayah Akademi Sihir Berdabur. Selanjutnya, Artoria mengajar Seichi karena memiliki wanita lain selain dirinya dan Saria. Kemudian Beatrice menghentikan tindakan Artoria. Namun Seichi keburu babak belur. Setelah itu terjadilah pertempuran antara Artoria, Lulune, dan Origa dengan Kanazuki. Masing-masing menjelaskan status hubungan mereka dengan Seichi. Di tengah pergelutan itu, muncullah Saria yang memiliki status yang lebih tinggi. Aura dari Saria ini mengalahkan Kanazuki hingga terkapar. Bergegaslah Seichi membantu Kanazuki. Di ruang pertemuan, Kanazuki menjelaskan bahwa dia ini adalah teman masa kecilnya Seichi. Di mana saat masih kecil, Seichi selalu melindunginya dari rundungan. Saat bermain ayunan, Kanazuki bertanya, di mata Seichi dirinya itu seperti apa? Lalu Seichi berkata, dia senang melihat sosok Kanazuki yang seperti itu. Sontak saja, jawaban Seichi membuat Kanazuki sangat bahagia. Walau Seichi telah kehilangan orang tuanya, dirinya tetap saja selalu tersenyum. Sehingga Kanazuki keheranan. Ketika di sekolah demi melindungi Kanazuki, Seichi sering dirisak oleh teman-temannya. Kala itu Kanazuki tidak bisa berbuat banyak. Lantas Seichi pun memperlihatkan wujud aslinya itu sebelum memakan buah evolusi. Sontak saja Saria and the Gang auto kaget. Lalu Seichi mengatakan kalau dia dan Kanazuki ini berasal dari tempat lain. Namun kini Seichi dan Kanazuki terdampar di isekai. Lantas Artoria bertanya-tanya, dirinya belum mengerti maksud dari ucapan Seichi itu. Kemudian Seichi melanjutkan perkataannya. Bahwa dirinya sebenarnya ini sangat jelek, gendut, dan bau. Bahkan Seichi tidak sekuat seperti Saria pikirkan. Perubahan yang sekarang ini berkat Seichi memakan buah evolusi. Lalu Saria berkata, mau bagaimanapun Seichi, dirinya tetap akan menerimanya. Kemudian Saria berubah dalam bentuk gorila. Walau dirinya adalah seseorang gorila, Saria tetaplah Saria. Begitu pula dengan Seichi. Tak lama Artoria dan kawan-kawan juga menyambut sosok Seichi yang sebenarnya. Mereka tidak mempermasalahkan, sebab Seichi telah menerima Artoria and the Gang apa adanya. Terjadilah adegan baper-baperan Seichi beserta para selirnya. Sontak saja, Kanazuki merasa lega. Seichi dikelilingi oleh para teman baik. Lalu Seichi berkata, perubahan dirinya ke arah lebih baik. Kanazuki juga terlibat di dalamnya. Mendengar hal itu, Kanazuki pun ikut terharu. Kemudian Kanazuki meminta Seichi untuk menjauhinya. Sebab Kanazuki tidak ingin Seichi tertimpa masalah akibat berteman dengannya. Menurut Lulune dan kawan-kawan, Seichi bisa mengatasi masalah tersebut. Saat melihat gelang Kanazuki, Origa menjadi teringat kejadian mengerikan ketika di penjara. Sewaktu Seichi menatap gelang Kanazuki, dirinya langsung memeriksa. Ternyata gelang Kanazuki adalah gelang budak. Tiba-tiba saja, amarah Seichi memuncak. Seiring dengan teriakan Seichi, akademi dan tempat lainnya pun ikut bergema.
para murid akademi pada kesakitan dan pingsan. Bahkan gelang budak juga hancur berkeping-keping. Lalu di dunia lain, Seichi hendak dimakan oleh bayangan hitam. Namun Sarya segera menyadarkan Seichi. Tidak lama kemudian, Seichi kembali normal. Para selir Seichi mendekati Seichi dan memeriksa keadaannya. Setelah itu Seichi membantu Kanazuki. Saat sadar, Kanazuki diberitahu oleh Seichi bahwa gelang yang dipakainya ini merupakan gelang perbudakan. Apabila tidak dilepaskan segera, gelang itu akan mengendalikan si pemakai sepenuhnya. Untungnya gelang budak telah hancur. Tiba-tiba, Pak Bana datang memberitahu bahwa kekaisaran Kaisar ingin menguasai dunia. Sehingga Kaisar pun mau menghentikan penyatuan kerajaan Wimbledon dan kerajaan Iblis. Makanya Kaisar mau menghancurkan Wimbledon maupun kerajaan Iblis. Lalu Pak Bana meminta Seichi and the Gang untuk tidak memberitahu masalah itu kepada murid Akademi Bardabor. Setelah Pak Bana pergi, Kanazuki mengatakan kalau dia ingin melakukan peran baru, yaitu menjadi kakak perempuannya Seichi. Sontak saja Seichi terkaget sama ucapan dari Kanazuki itu. Sementara itu, kedua pengikut sekte Dewa Iblis telah ngeteh bareng. Mendadak helium muncul di dalam teh mereka. Sontak saja, kedua pengikut sekte Dewa Iblis terkejut. Lalu helium meminta kedua pengikut sekte Dewa Iblis itu segera melaksanakan aksi untuk membuat kekacauan di akademi. Sebab tindakan keduanya akan memicu kelahiran Raja Iblis baru. Tanpa sadar, kedua pengikut sekte Dewa Iblis pun meminum teh mereka. Setelah meneguk teh tersebut, kedua pengikut sekte Dewa Iblis merasa ingin muntah. Sebab mereka baru mengingat kalau helium menampakkan wajahnya di air teh. Sehingga kedua pengikut sekte Dewa Iblis akan menjadi histeris. Selanjutnya, para murid kelas F meminta Seichi melatih mereka sepulang sekolah. Menurut Seichi, murid-muridnya sudah mahir dalam sihir. Jadi tidak perlu terlalu keras memaksakan diri. Akan tetapi, para murid bersikeras ingin dilatih oleh Seichi. Sehingga Seichi bersedia untuk mengajari mereka mengasah kemampuan. Setelah pelajaran usai, Seichi membawa para muridnya ke ruang pelatihan. Kemudian, para murid kelas F menyerang Seichi. Namun usaha mereka sia-sia saja. Seichi dapat mematahkan semua serangan. Meski demikian, Seichi merasakan keanehan pada tubuhnya. Hal itu pernah Seichi rasakan ketika bertarung menghadapi Helen pada sesi kelas khusus. Di sela latihan, Terra and the Gang mampir mengganggu latihan Agnos dan kawan-kawan. Lantas Helen mengeluarkan pedangnya hendak menyerang Terra. Namun Beadew mencoba menahan Helen. Melihat kedua pedang itu, Terra tahu kalau Helen berasal dari kerajaan Belaxia. Lantas Terra melontarkan cacian. Kemudian Berat menghampiri Terra, mengatakan kalau mereka akan menghadapi kelas S. Lantas Terra mengejek kalau lawannya itu adalah Seichi, pria yang dipuja-puja oleh Sarya. Lalu Sarya mengatakan kalau Seichi ini adalah pasangan sempurnanya. Sontak saja Terra ingin beradu kekuatan siapa yang lebih jago dirinya ataupun Seichi. Namun Berat mengatakan lawan Terra bukanlah Seichi, melainkan para murid kelas F. Berat juga memberitahu semenjak mereka bertemu Seichi, tidak ada namanya hal yang mustahil. Asalkan bersungguh-sungguh, mereka pasti bisa menggapainya. Lantas Terra menantang keyakinan Berat dan kawan-kawan pada saat pertandingan antar kelas berlangsung. Setelah itu Terra pergi meninggalkan ruangan latihan. Kemudian Berat and the Gang melanjutkan latihannya. Selama berhari-hari, Berat dan kawan-kawan mendapatkan pelatihan keras dari Seichi. Selesai latihan, geng Berat membersihkan diri mereka. Kemudian Berat penasaran dengan wajah di balik topeng Beadew. Menurut Berat, kemungkinan Beadew ini berwajah sangat tampan. Kalau pikiran Agnos, Beadew memang berwajah beruang. Lantas Beadew ini membuka topengnya. Benar saja, Beadew memakai penutup wajah beruang di balik topengnya. Tidak lama kemudian datanglah Seichi yang ikut nimbrung. Ketika melihat Seichi, Berat dan kawan-kawan auto takjub. Kemudian Sarya dalam wujud gorilanya menyemangati Helen dan kawan-kawan.
Keesokan harinya, Pak Bana menyatakan bahwa pertandingan antar kelas sudah siap dilakukan, di mana lomba dimulai dari pertarungan kelas S melawan kelas F. Setelah itu, Tera siap melawan berat. Sementara itu, Seichi masih di toilet sedang melakukan ritual panggilan alam yang tidak kunjung selesai. Lantas Sarya dan Origa mengingatkan Seichi bahwa pertandingan sudah dimulai. Namun Seichi belum juga menyelesaikan kegiatannya. Seichi berkata karena dia memakan roti pemberian dari Lelone. Dirinya harus menderita di dalam toilet. Sedangkan di arena, mendadak Pak Bana terikat. Akan tetapi Pak Bana malah menunjukkan ekspresi mesumnya. Sontak saja Agnos dan kawan-kawan merasa geli. Tidak lama kemudian muncullah dua pengikut sekte Dewa Iblis di arena pertandingan. Lalu keduanya pun langsung membuat perisai agar seluruh murid Akademi Sihir tidak bisa kabur. Sebab nantinya seluruh penghuni Akademi Sihir akan dijadikan tumbal untuk kebangkitan Raja Iblis baru. Kemudian para siswa terjebak mencoba menghancurkan perisai. Namun serangan mereka malah menyerang diri sendiri. Kemudian Anggulia pun menjadikan ketiga teman Tera sebagai budaknya. Karena berada dalam pengaruh Anggulia, ketiga budak pun menyerang Tera. Berkat pertolongan berat, Tera terselamatkan. Lantas Tera kesal ditolong oleh Bram. Sementara itu, Demelius pergi bersembunyi untuk mengamati pertarungan. Demelius menyerahkan semuanya kepada Anggulia. Sedangkan Brut meminta Tera dan Helena untuk membuang rasa benci untuk bekerja sama menghadapi Anggulia. Sebab Anggulia sangat kuat, bila mereka menyerang secara sendiri-sendiri akan kesulitan untuk mengalahkan musuh. Sehingga Tera dan Helen pun bersedia untuk bekerja sama. Kemudian Tera menyerang Anggulia. Anggulia merasa sudah menusuk Tera dengan senjata payungnya. Namun Tera mengeluarkan sihir penghalang, membuat senjata Anggulia tidak dapat menembus tubuhnya. Selain itu, Helen and the Gang memberikan serangan kepada Anggulia, sehingga Anggulia teriak kesakitan. Bersamaan dengan penyerangan itu, topeng Anggulia terlepas. Terlihatlah wajah asli dari Anggulia. Dari kejauhan, Demelius merasa senang. Karena bila topeng Anggulia tidak melekat lagi pada wajahnya, maka Anggulia akan mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Dengan penuh kemarahan, Anggulia memberi pelajaran pada Brut and the Gang. Kini Brut dan kawan-kawan terkulai lemah tidak berdaya. Melihat kecantikan wajah Helen, Anggulia sangat benci. Lantas Anggulia ingin menghancurkan wajah Helen. Di saat Anggulia menyerang Helen, Mitras mencegahnya. Kemudian Mitras berkata, dia tidak akan membiarkan Anggulia melukai murid-muridnya. Sementara Seichi belum juga menyelesaikan kegiatannya di toilet. Sarya dan Origa terus bertanya bagaimana kondisi Seichi. Lantas Seichi berteriak histeris kalau dirinya dalam keadaan yang tidak sehat. Selanjutnya Anggulia menertawakan kemarahan Beatrice. Lantas Anggulia memanfaatkan Agnos untuk membuat Beatrice jatuh dalam keputusasaan. Sehingga Anggulia menghipnotis dan memerintah Agnos menyerang Beatrice. Brut dan kawan-kawan coba menyadarkan Agnos bahwa yang dia hadapi saat ini adalah gurunya sendiri. Namun suara Brut dan kawan-kawan tidak sampai kepada Agnos. Lalu Anggulia meminta Agnos untuk mengeluarkan isi hatinya. Lantas Agnos berkata bahwa dirinya bisa menguasai sihir karena ajaran dari Seichi. Sementara Beatrice tidak bisa berbuat banyak sebagai seorang guru. Sontak saja perkataan Agnos itu membuat hati Beatrice serasa sedikit diiris silet. Kemudian Brut and the Gang memohon agar Beatrice tidak percaya ucapan Agnos yang tengah dalam pengaruh sihir Anggulia. Brut dan kawan-kawan yakin bahwa Agnos tidak mungkin berpikiran demikian. Meski demikian, Beatrice tidak akan menyerah dan selalu akan menjadi guru bagi Agnos dan kawan-kawan. Kemudian Beatrice menjita kepala Agnos menggunakan buku. Karena biasanya setiap kali Agnos melakukan kesalahan, Beatrice akan menempeleng Agnos melalui perantaraan si buku. Sehingga perasaan Beatrice pun tersampaikan pada Agnos. Menurut Brad, selama ini Agnos menyadari betul perasaan Beatrice. Walau kasar, tetapi penuh dengan kehangatan dan kasih sayang terhadap semua muridnya. Hal itu bisa dirasakan jelas oleh Agnos.
maka Agnos bisa lepas dari pengaruh sihir Anggulia. Sontak saja Anggulia kesal sekaligus heran, baru kali ini hipnotisnya itu bisa digagalkan. Setelah itu Agnos pun mau terjatuh dan ditangkap oleh teman-temannya. Lalu Beatrice mengajar Anggulia tanpa rasa ampun. Sebab telah memanfaatkan muridnya demi keuntungan pribadi. Akhirnya Anggulia terkapar dibuat oleh Beatrice. Semua murid kelas F pada senang melihat Beatrice yang mengalahkan musuh. Lalu Agnos menangis dan meminta maaf kepada Beatrice. Lalu Agnos tidak mengerti walau dia harus melakukannya. Sebab Agnos merasa dirinya ini tanpa sadar telah melukai perasaan Beatrice. Kemudian teman-teman Agnos pada meledeknya. Lalu Helen memberitahu bahwa Agnos tadi berkelahi dengan sang guru. Sontak saja Agnos terkaget-kaget. Kemudian Agnos dan kawan-kawan beserta Beatrice mengobrol dengan gembira. Sehingga mereka mengacuhkan Demeleus yang sedang berbicara. Karena tidak digubris, Demeleus menyakiti Pak Bana. Akhirnya Beatrice dan kawan-kawan sadar kalau musuh masih ada satu orang lagi. Semuanya pada kaget mengapa mereka tidak mengetahui keberadaan Demeleus. Lalu Beatrice beserta para murid kelas F menyerang Demeleus. Dengan mudahnya Demeleus menghindari dan malah dirinya memberi pukulan telak pada guru serta murid-murid kelas F. Tiba-tiba Anggulia sadar dari pingsannya. Kemudian meminta kekuatan Demeleus. Akan tetapi Demeleus malah mengejek dan mengatakan Anggulia tidak berguna. Di kesempatan itulah Demeleus menginfokan bahwa Anggulia bukanlah pengikut sekte Dewa Iblis. Karena tidak ada tato di tubuh Anggulia. Di momen itulah Demeleus memperlihatkan tatonya. Sontak saja Anggulia putus asa mati tertelan mata iblis. Kemudian Beatrice mengeluarkan jurusnya ke arah Demeleus. Namun serangan itu tidak berdampak pada Demeleus. Hanya baju Demeleus saja yang compang-camping. Karena baju kesayangannya itu dirusak oleh Beatrice. Demeleus ingin Beatrice mengganti menggunakan nyawanya. Namun Demeleus berubah pikiran dan hendak membantai para murid kelas F agar Beatrice terguncang. Akan tetapi Beatrice menghadang. Lantas Demeleus mengeluarkan serangan. Tiba-tiba saja Seichi datang ke arena mencegah tindakan Demeleus. Sontak saja Demeleus kesal diganggu sama Seichi. Secepat kilat Seichi membawa Beatrice berpindah tempat. Semua murid pada senang atas kehadiran Seichi. Entah kenapa Demeleus merasakan kekuatan yang dahsyat dari Seichi. Meski demikian Demeleus tidak gentar dan mulai memasang banyak sihir untuk menyerang Seichi. Lalu Seichi meminta Saria dan Origa membantu murid-murid yang terluka. Kemudian Seichi berjalan dengan penuh kemarahan ke arah Demeleus. Secepat kilat, Seichi menghindari setiap serangan. Bahkan pergerakan Seichi pun tak bisa terbaca. Kemudian Seichi memberikan bogeman mentah pada Demeleus. Hingga dirinya pun terserap ke mata iblis. Bersamaan dengan lenyapnya Demeleus, perisai musuh dan tali menjerat Pak Bana yang menghilang. Setelah itu semua murid pun serta Beatrice mengagumi akan kehebatan Seichi. Lalu Agnos berkata kalau saja Seichi ada di arena sejak awal, maka musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara Brut membantu Terra. Kemudian Terra mengatakan apakah dia terlihat menyedihkan. Menurut Brut, Terra tidak tampak seperti itu. Setelah itu Terra pergi meninggalkan arena pertandingan. Di lain sisi, anggota pengikut sekte Dewa Iblis sedang mengadakan rapat. Karena Demeleus dan Anggulia gagal melakukan tugas, salah satu dari anggota pengikut sekte Dewa Iblis dan melanjutkan tugas tersebut. Selanjutnya Saria and the Gang menangisi Seichi. Lalu Seichi ditemani oleh Airi berada di dalam gerbang kematian. Kemudian Seichi berkata, siapa ini Airi? Lantas Airi mengatakan bahwa dia adalah teman SMP Seichi. Mendadak muncullah suara aneh yang mengatakan Seichi telah meninggoy. Apabila Seichi ingin hidup, maka dirinya harus memenangkan semua permainan. Setelah itu kuis pun dimulai, di mana Seichi harus menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau Seichi salah, dirinya tidak akan bisa kembali hidup-hidup.
Adapun pertanyaannya adalah, apakah Airi bersikap baik karena merasa berteman sama Saichi? Agar kecurangan tidak terjadi, Airi diikat dan mulutnya ditutup. Kemudian Saichi menggunakan skateboardnya mengitari suara sambil memikirkan jawaban terbaik. Setelah lama berpikir, Saichi memilih statement, Airi ini bersikap baik karena merasa berteman adalah salah. Ternyata jawaban Saichi benar 100%. Sehingga pertemuan Saichi dan Airi diperlihatkan. Kala itu Airi makan sendirian di loteng. Tiba-tiba saja ada lalat yang menghinggapi makanan yang ada di sumpit Airi. Sontak saja Airi menjatuhkan sumpitnya. Kemudian Saichi memberikan sumpit miliknya kepada Airi. Setelah itu Saichi bertanya mengapa Airi selalu sendirian, padahal tidak mendapatkan rundungan seperti Saichi. Lantas Airi berkata dirinya tidak percaya diri. Lalu Saichi mengatakan kalau Airi ini sangat manis. Jadi Airi tidak perlu merasa rendah diri. Airi bisa berkomunikasi dengan lainnya, sama seperti ketika Aika berbicara dengan Saichi. Entah kenapa obrolan itu membawa perubahan pada diri Airi. Setelah mengetahui bahwa Airi si wanita penyendiri, Saichi jadi ingat. Airi mulai menyukai Saichi dan ia banyak menghabiskan waktu mengobrol dengan Saichi. Lalu Airi mengatakan dia akan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Saichi. Di sisi lain nampak Raja Iblis yang sedang melihat foto Gustel dan Alice yang merupakan perwakilan kerajaan Wimbledon. Menurut Raja Iblis, Alice terlihat sangatlah menarik. Sementara Raja Kerajaan Wimbledon sedang duduk di singgasana. Ia merasa Gustel dan Alice adalah sosok yang tepat untuk berbicara sama Raja Iblis. Sedangkan Gustel sedang sibuk dengan otot-ototnya dan Alice sedang asik sama cambuknya. Adapun di babak terakhir, Saichi dan Airi berhadapan sama kelompok bunga mawar yang dipimpin oleh Guru Miku. Sehingga terjadilah kejar-kejaran antara kelompok bunga mawar dan Saichi and the gang. Setelah itu Saichi mengejar kedua murid Guru Miku hingga babak belur. Lalu Saichi membawa Airi kabur. Namun berhasil ditangkap oleh Guru Miku. Saat bertanding Guru Miku membuat Saichi tebar. Akan tetapi Saichi berusaha bangkit melawan Guru Miku. Pada akhirnya Guru Miku berhasil dikalahkan. Setelah itu Saichi dan Airi menuju gerbang kehidupan. Tidak lama kemudian Saichi serta Airi sadarkan diri. Semuanya menyambut Haru dan Saichi yang telah sadarkan diri. Di sisi lain, nampak anggota pengikut sekte Dewa Iblis yang memberi laporan bahwa kedua rekan mereka tengah melaksanakan tugas. Sementara Saichi and the gang dikagetkan dengan kedatangan Louis yang dalam kondisi kritis. Selanjutnya Louis mendapat perintah dari Raja Range untuk menjemput Saichi dan Saria. Mereka diminta hadir pada saat aliansi bangsa manusia dengan bangsa iblis. Namun Louis datang dalam keadaan yang terluka. Di sisi lain, anggota guild mencari kandidat baru. Karena nantinya mereka akan menyambut pihak dari kerajaan iblis. Pada saat proses seleksi, para peserta tidak ada satupun yang memenuhi kriteria. Mendadak muncullah pria berambut kuning bernama Vitor, yang merupakan anggota pengikut sekte Dewa Iblis. Vitor ini datang untuk menunjukkan kebolehannya. Lantas si gendut mengetes Vitor dengan melempar dodot berisi susu. Kemudian Vitor mampu menebak kandungannya dan meminum susu itu. Saat melihat gaya Vitor, si gendut mengaguminya. Kemudian anggota guild lainnya pun menguji goyangan pinggul Victor. Saat melakukan aksi tersebut, Vitor terlihat sangat cepat dalam menggoyangkan pinggangnya. Kemudian Gustel ikut juga dalam atraksi itu. Berdasarkan kecepatan Vitor, dia berhasil melewati uji goyang pinggang. Setelah itu, Gustel memeriksa otot-otot si Victor. Lantas si Vitor memperlihatkan bentuk ototnya. Sontak saja semua anggota guild tercengang karena takjub dengan otot-otot si Victor. Karena Vitor memenuhi semua kriteria dirinya dan secara resmi dijadikanlah anggota guild. Tidak lama kemudian, waktu jam berkunjung perwakilan kerajaan iblis pun tiba. Sehingga Alice dan kawan-kawan pun segera ke istana. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Lutia beserta ketiga jenderalnya tiba di sana. Mereka langsung disambut oleh Raja Range dan anggota guild. Di sisi lain, Zakia berjalan di lorong istana, teringat akan nasib Kaisar Alf.
Di tengah perjalanannya, Zakia melihat ke suatu ruangan. Ternyata Helio tengah berbicara dengan Pik melalui bola kristal. Saat mengetahui rencana jahat Helio, Zakia langsung menebasnya. Namun Helio keburu kabur dan berkata bahwa Zakia tidak dapat menghentikan kebangkitan Dewa Iblis. Karena mengingat pesan dari Kaisar Alf, bila sesuatu terjadi padanya, Zakia harus bekerja sama dengan kerajaan lain. Sehingga Zakia melakukan perjalanan. Namun di tengah jalan, salah satu pengikut sekte Dewa Iblis bernama Destra menghalaunya. Terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya, di mana Destra lebih unggul dibandingkan dengan Zakia. Dalam kondisi kritis, Zakia sempat mengeluarkan jurus pedang Vivtria, namun tidak memberikan dampak pada Destra. Ketika Destra mau membunuh, Zakia dihentikan oleh Louis. Meski demikian, Louis berakhir dengan kekalahan. Lalu Louis mengatakan kalau gurunya Seichi lebih kuat dari Destra. Lantas Destra mau membantai Louis, tetapi Zakia menjadikan dirinya sebagai tameng. Akhirnya Zakia terluka parah. Mendadak Destra teringat kisah lampaunya. Karena hal itu, pengikut Dewa Iblis pergi dari TKP. Sementara Zakia memberitahu bahwa pengikut sekte Dewa Iblis akan membangkitkan kembali pimpinan mereka. Jika hal itu sampai terjadi, kekacauan akan melanda seluruh negeri. Begitulah peristiwa mengapa Louis bisa terluka. Saat mengetahui kisah itu, Seichi dan Saria menyemangati Louis. Karena mereka nantinya bisa lalui itu semuanya. Sementara itu, di kerajaan Wimbledon, anggota guild dan kelompok kerajaan iblis sedang bertengkar. Lalu Raja Iblis Lutia dan Raja Reigns coba menenangkan para anggota masing-masing. Namun pertengkaran tidak kunjung mereda. Sehingga si Victor pun secara tegas berteriak meminta kedua kubu menghentikan tindakan konyol mereka. Kemudian Victor berkata masalah kecil tidak boleh memecah belah persatuan aliansi. Sontak saja nasihat Victor menyadarkan anggota guild dan kelompok Raja Iblis. Lantas kedua kubu berbaikan dan saling berpelukan. Tidak lama kemudian, Seichi and the Gang tiba di ruangan pertemuan. Ketika melihat aksi kedua kelompok, Seichi merasa dia salah masuk ruangan. Namun Raja Reigns memanggil Seichi. Sewaktu melihat Louis terluka, Raja Reigns keheranan. Setelah mengetahui cerita dari Louis mengenai sekte Dewa Iblis, kedua kerajaan sepakat menjalin kerjasama. Sehingga aliansi bangsa manusia dan kaum iblis resmi terbentuk. Di saat Seichi and the Gang berangkat menuju kerajaan Wimbledon, Kamper menyamar jadi Airi. Setelah itu, Airi KW berpisah jalan dengan Kanazuki. Entah mengapa, Kanazuki ini merasa ada yang aneh dengan Airi KW. Lalu Airi KW berada di toilet pria. Lantas Agnos dan kawan-kawan heran mengapa Airi KW bisa ada di sana. Mendadak Airi KW menyerang Agnos and the Gang, membuat mereka keheranan. Kemudian Airi KW berubah bentuk menjadi Saria dalam wujud manusia maupun gorila dan menyerang geng Agnos. Setelah itu Airi KW hendak membunuh Lulene dari belakang. Namun Lulene menyadari langsung bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Lulene marah kalau Airi KW merebut makanannya. Akan tetapi Lulene berubah pikiran dan membagi kuenya kepada Airi KW. Saat Lulune menyebut Airi KW sebagai temannya, membuat Kamper menjadi terharu. Sehingga Kamper dalam rupa Airi tidak jadi membunuh Lulune. Memilih pergi dari sana, kemudian Kamper menyamar menjadi Lulune hendak membunuh Origa. Di tengah guyuran hujan, Origa menyerahkan payung kepada Lulune KW. Lagi-lagi Kamper mendengar kata teman, menyebabkan dirinya mengurungkan niat membunuh Origa. Kemudian Kamper teringat saat teman-temannya merundung. Ketika gelar bangsawan keluarganya dicabut, lantas Lulune KW pergi meninggalkan Origa. Setelah gagal membantai Lulune dan Origa, Kamper menyamar menjadi Seichi. Lalu dalam wujud Seichi, Kamper ingin mendekati Artoria. Di sisi lain, Saria dan Seichi berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Kemudian Saria pergi membeli minuman. Sesudah belanja, Saria melihat Destra yang sedang duduk termenung. Lalu Saria mendekati Destra dan menyapanya. Sontak saja Destra kaget melihat wajah Saria yang sangat mirip dengan ibunya. Di sela obrolan Destra dengan Saria, Seichi datang menghampiri. Lantas Destra menyapa Seichi. Seichi keheranan mengapa Destra bisa tahu soal dirinya.
Kemudian Destra mengatakan kehebatan Seichi telah tersohor. Bisa dikatakan Seichi ini adalah sosok pahlawan. Makanya Destra bisa tahu mengenai Seichi. Setelah itu Destra bisa pamit meninggalkan Saria dan Seichi. Sambil berjalan, Destra berkata suatu saat dia dan Seichi dan kawan-kawan akan bertemu lagi. Sementara di akademi, Seichi KW mendekati Artoria sembari berkata kalau dia ingin memeluk. Sontak saja Artoria merasa malu langsung menampol Seichi KW. Setelah itu Artoria mengatakan kalau dia mencintai Seichi. Pernyataan Artoria membuat Kamper meleleh. Lalu Kamper teringat di mana kedua orang tua kandungnya tidak menganggap dirinya. Kemudian Artoria mengatakan Seichi KW boleh memeluknya. Namun Seichi KW merasa malu. Karena diabaikan Seichi KW, Artoria menghajarnya. Kini Kamper menikmati menjadi Seichi. Hari-harinya sebagai Seichi, Kamper jalani dengan bahagia. Kamper mengerti mengapa semua orang sangat menyukai Seichi. Lalu saat di pekarangan akademi, Seichi KW tengah menikmati makanan bersama teman-temannya. Suasana saat itu diselimuti dengan tawa. Di momen itulah Pak Bana mengatakan kalau Sekte Iblis sekarang tengah bergerak. Belum sempat Pak Bana menyelesaikan ucapannya, Orc menyerang. Lalu Seichi KW melindungi teman-teman dari serangan Orc. Melihat tatapan Seichi KW, Orc memilih kabur. Kemudian Kanazuki datang mengatakan kalau Seichi di hadapan mereka bukan yang asli. Selama ini Kamper menyamar menjadi Airi dan lainnya. Kanazuki bercerita dia menemukan Airi asli di kandang ayam. Lantas Airi bercerita dia tidak sadar mengapa bisa berada di kandang. Karena tidak bisa mengelak dari tuduhan. Kamper menampakkan wujud aslinya. Lalu Kamper memberitahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 petinggi Sekte Iblis. Awalnya Kamper mau membunuh teman-teman Seichi. Namun seiring berjalannya waktu, Kamper mengurungkan niatnya. Malahan Kamper ingin melindungi Artoria and the gang. Kamper ingin menjadi seperti Seichi. Lalu Kanazuki berkata kalau Kamper pasti bisa melakukannya. Setelah itu Kamper pergi dari sana. Lantas Pak Bana mengatakan dengan kekuatan Kamper dia mudah membunuh mereka. Namun Kamper tidak melakukannya. Jadi Pak Bana percaya ketulusan hati Kamper. Setelah itu Kamper pun berada di suatu tempat bertemu dengan anggota Sekte Dewa Iblis. Kamper menyatakan dia akan keluar dari keanggotaan. Sebab Kamper mempunyai tujuan baru, yaitu mencintai dan dicintai. Mendengar ucapan itu, salah satu anggota Sekte Dewa Iblis pun langsung menyerang Kamper. Selanjutnya Vitor tidak sabar ingin membunuh Raja Reigns. Sementara teman-temannya diguil pada mabuk-mabukan. Sedangkan si gendut menatap langit. Mendadak dirinya terjatuh hingga pingsan. Keesokan harinya, Vitor and the gang berada di kamar si gendut. Vitor dan Guste sedang menyelidiki mengapa si gendut bisa mati. Lalu Elis mengatakan kalau gendut belum mati. Akan tetapi, Vitor dan kawan-kawan tidak menggubris ocehan Elias. Lantas kedua pria penyuka otot itu sibuk melakukan investigasi. Kemudian salah satu anggota guild menyebut kalau gendut ini dibunuh anggota Sekte Dewa Iblis. Setelah memeriksa, Vitor meyakini bahwa pelakunya ini bukanlah Sekte Dewa Iblis. Lalu Gustel dan kawan-kawan mulai menanyai satu persatu anggota guild. Lantas para anggota guild protes mengapa mereka dituduh. Berhubung penyelidikan perlu dilakukan, para anggota guild akhirnya bersedia diinterogasi. Dengan berbagai cara, Vitor dan Gustel menganalisa. Namun tidak satupun yang tertuduh terbukti bersalah. Tidak sengaja, cairan biru terkena bagian pakaian Gustel. Karena membiru, Gustel histeris, mengatakan dirinya ini adalah pembunuh gendut. Akan tetapi, Vitor menenangkan Gustel. Lalu Vitor mengatakan, sedari awal pakaian Gustel memanglah biru. Jadi Gustel bukan tersangkanya. Melihat tindakan konyol Vitor dan Gustel, Elisanya geleng kepala. Setelah itu pemakaman si gendut pun dilakukan. Lagi-lagi Elis mengatakan bahwa gendut belumlah meninggoy. Namun tidak ada satupun anggota guild yang mendengarkan ocehan Elias. Di tengah kesedihan itu, si gendut akhirnya terbangun. Sontak saja, Gustel dan kawan-kawan mengira gendut telah menjadi zombie. Lalu gendut bercerita saat dirinya melakukan panggilan alam menggunakan botol. Tidak sengaja, ia terjatuh, membuatnya pingsan. Untung saja Gustel tidak meminum cairan di botol kaca. Ternyata isinya adalah air seni si gendut.
Setelah itu Gustel dan kawan-kawan berencana pergi ke pemandian. Lantas Alice berjalan pulang diikuti oleh sosok misterius. Ternyata itu adalah Victor yang membuntuti si Alice. Kemudian Victor mengatakan dia akan membunuh Alice. Sontak saja praduga buruk Alice tentang Victor itu telah terbukti. Lalu Victor membogem perut si Alice. Dirasa Alice belum mati, Victor hendak membunuhnya. Akan tetapi Gustel menghalangi dan menyerang Victor. Kemudian Gustel pergi ke arena pertarungan di mana Victor sedang menunggunya. Dimulailah pertarungan sengit antara kedua penyuka otot itu. Di sela pertarungan, Victor merasakan kalau Gustel merupakan lawan yang selama ini dia cari. Selama pertandingan, Victor dibuat kagum dengan ketahanan dari si Gustel. Mendadak tubuh Victor pun bergetar. Di akhir pertarungan, Gustel memperlihatkan kekuatan ototnya membuat Victor terkaget-kaget. Saat pertarungan di menit terakhir, Victor tahu kalau dirinya ini sudah kalah. Namun Gustel mengalah pada dirinya. Kemudian Victor berpamitan pada Gustel yang tengah terlelap. Di tengah perjalanan, Jutis menghampiri Victor. Lalu Victor mengatakan dirinya akan kalah bertanding karena menemukan lawan yang kuat. Setelah itu, Jutis mengatakan kalau dia memiliki kekuatan berpindah ruang, waktu, dan dimensi. Sehingga Jutis tahu bahwa Victor tidak peduli pada sekte Dewa Iblis. Lantas Jutis membunuh Victor dalam sekali serang. Di sisi lain, Seichi sedang galau karena dirinya tidak bisa mengeluarkan sihir apapun. Dari kejauhan, Pak Bana memperhatikan Seichi. Selanjutnya Destra teringat akan guru Libero. Kenangan tersebut amat menyakitkan bagi Destra. Sehingga Destra ingin menghapusnya. Saking kesalnya, Destra melayukan anemono bunga favoritnya guru Libero. Di sisi lain, Pak Bana memberitahukan kabar mengejutkan kepada Seichi and the Gang. Di mana Seichi si pemakan buah evolusi berkaitan dengan sekte Dewa Iblis. Untuk menjelaskan lebih detail, Beatrice menceritakan sejarah terciptanya buah evolusi. Dahulu kala dewa pemberontak sangat membenci para dunia. Sehingga dewa pemberontak pun menyerang seluruh para dewa. Peristiwa itu membuat dunia menjadi kacau. Bahkan meluluh lantahkan tempat tinggal manusia di muka bumi. Untuk menghentikan aksi dewa pemberontak, para dewa menyegelnya. Karena kebencian dewa pemberontak begitu dalam, terciptalah kristal-kristal kebencian yang berbuah menjadi buah evolusi. Para dewa berusaha menekan pertumbuhan buah evolusi. Tidak lama kemudian, buah evolusi menjadi buah legendaris. Sebab kelangkaannya. Setelah mendengarkan kisah itu, Lulune bertanya seberapa banyak Seichi menyantap buah evolusi. Lalu Seichi menjawab dia telah melahap 10 buah evolusi. Lantas Pak Bana dan Beatrice pun terkaget. Ternyata Seichi ini memakan buah evolusi dalam jumlah maksimal. Meski demikian, Pak Bana akan berusaha melindungi Seichi. Sebab itulah tujuan dari Pak Bana meminta Seichi menjadi guru di Akademi Sihir Berdabor. Kemudian Pak Bana menceritakan sosok Destra, di mana Destra ini adalah mantan murid Akademi Sihir Berdabor. Kala itu pada pertempuran dewa pemberontak alias Dewa Iblis melawan para dewa, keluarga Destra terkena dampaknya. Lantas Pak Bana dan Libera pun tengah berpatroli bertemu dengan Destra. Pak Bana berusaha menghibur Destra. Akan tetapi Destra malah marah-marah dan mengutuk semua para dewa termasuk Dewa Iblis. Selepas meluapkan kekesalannya, Destra menangis terseduh-seduh. Lalu Libera memeluk Destra untuk menenangkannya. Libera ikut merasakan kesakitan yang dialami Destra. Kemudian Destra dibawa ke akademi menjadi murid di sana. Sementara Libera sebagai wali kelas Destra, hubungan Destra dan Libera pun sangat dekat. Hingga pada suatu hari peristiwa naas menimpa Akademi Berdabor. Untuk melindungi Destra, Libera mengorbankan nyawanya. Karena kematian Libera memberi pukulan berat bagi Destra, sehingga Destra memiliki kebencian dan keputusasaan yang luar biasa dalamnya. Dewa Iblis memanfaatkan perasaan luka Destra. Karena itu, Destra menyantap buah evolusi dan berubah menjadi si kejam Destra. Pak Bana sendiri tidak mampu menolong Destra. Sementara Jutis mengingatkan Destra untuk segera beraksi menangkap Seichi. Kemudian Destra mampir ke akademi. Lantas Pak Bana mencoba menghentikan aksi Destra. Akan tetapi Destra sangat kuat langsung menumbangkan Pak Bana. Setelah itu Destra membawa Seichi dan Saria ke dunia keputusasaan. Setibanya di sana, Destra menginfokan bahwa dirinya akan membantai seluruh para dewa.
Untuk pertama kalinya, Destra akan membunuh Dewa Iblis. Dengan memanfaatkan energi negatif yang ada pada tubuh Seichi, si pemakan buah evolusi. Destra akan membangkitkan Dewa Iblis. Sementara Saria terkagum-kagum melihat benda yang melayang di udara. Lantas Seichi meminta Saria untuk tetap tenang di posisinya. Destra mengatakan kalau Saria adalah tamu istimewanya, yang tentunya akan menyaksikan pertandingan Seichi dan dirinya. Setelah itu dimulailah pertandingan antara Seichi dengan Destra, di mana Destra lebih unggul dari Seichi. Apalagi Seichi tidak bisa memakai sihir. Sementara Jutis tertawa riang, sebab sebentar lagi Dewa Iblis akan bangkit. Sedangkan Destra berhasil menusuk tubuh Seichi. Destra juga ingin melenyapkan Seichi secepat mungkin. Selanjutnya Saria menghentikan tindakan Destra yang ingin menghabisi nyawa Seichi. Sehingga terjadilah pertempuran antara Saria dengan Destra. Akan tetapi Saria berhasil dilukai oleh Destra. Melihat Saria yang tidak berdaya, Seichi segera menghampirinya. Lalu Saria berkata dia tidak menyesal bila harus meninggal sekarang, karena hidupnya bersama Seichi dipenuhi kebahagiaan. Tidak lama kemudian, Saria menutup matanya. Lalu Destra mengatakan bahwa dia telah membuat Seichi dalam jurang keputusasaan. Seharusnya Seichi akan membangkitkan Dewa Iblis. Kemudian tubuh Seichi mengalami pergolakan di mana Dewa Iblis segera bangkit. Destra sangat senang mengetahui bahwa Seichi ternyata dapat berubah menjadi Dewa Iblis. Dalam kesakitan, Seichi berteriak keras. Kemudian Seichi berada di suatu tempat di bagian terdalam dirinya. Seichi dapat melihat kelas balik kehidupannya, sehingga Seichi merasa dirinya akan mati. Lalu Destra ikut nimbrung dalam kekalutannya Seichi. Destra berusaha memprovokasi Seichi untuk berubah secepatnya menjadi Dewa Iblis. Namun Saria muncul memberikan pencerahan pada Seichi, di mana Saria mengatakan bahwa cinta dia dan Seichi akan terus melaju tumbuh. Sehingga Seichi pun tidak jadi terpengaruh. Seichi berujar bahwa dirinya tidak sama seperti Destra, sebab Seichi pernah merasakan penderitaan serta kekecewaan. Maka Seichi bisa membantu orang-orang ke jalan yang lebih baik, mengeluarkan orang-orang dari jurang keputusasaan, agar bangkit semangat juangnya. Terlihat semua orang yang pernah Seichi tolong pada berterima kasih kepadanya. Sontak saja Destra tidak percaya hal di luar nalar itu bisa terjadi. Malahan buah evolusi bukan menjadi pembangkit Dewa Iblis, melainkan menjadi bagian kekuatan Seichi. Kini buah evolusi selesai berpadu pada Seichi dan melahirkan kekuatan cinta. Bersamaan dengan itu, orang-orang mati kembali hidup dan yang sakit menjadi sehat, seperti Zakia, Kamper, Vitor, Gustel, dan Pak Bana. Sementara Seichi dalam mode berkilau-kilau menyanyikan lagu cinta disertai tarian. Sontak saja, Destra pun terheran-heran dengan kejadian aneh di depan matanya itu. Begitu pula dengan Jutis yang terkejut bahwa Dewa Iblis itu tidak bisa bangkit. Kemudian Destra menyerang Seichi secara bertubi-tubi. Akan tetapi, kekuatan cinta Seichi mampu melenyapkan semua serangan Destra. Sehingga akhirnya Destra tidak berdaya meratapi kegagalannya. Lalu Destra berujar mengapa Seichi tidak memahaminya. Awalnya Destra mengira Seichi bisa menjadi temannya dalam satu lubang penderitaan. Namun kini sebaliknya, Seichi nampak bahagia. Sangat berbeda dengan Destra. Setelah itu Seichi pun berkata bahwa dia dan Destra adalah serupa. Sehingga Destra juga bisa seperti Seichi. Lantas Seichi memeluk Destra. Destra pun merasakan kehangatan dan kebaikan hati Seichi. Lalu Destra mengucapkan terima kasih kepada Seichi. Tidak lama kemudian, Destra membunuh dirinya sendiri. Seichi tidak tinggal diam dan berusaha menolong Destra. Namun kenyataannya berkata lain. Destra telah mengembuskan nafas terakhirnya. Di kematiannya, tampak wajah bahagia yang menyelimuti raut muka Destra, sebab dirinya akan menyusul guru Libera. Tiba-tiba saja, Saria hidup kembali, langsung menyapa Seichi. Sehingga terjadilah adegan baper-baperan antara kedua pasangan kekasih itu. Kemudian Saria dalam bentuk gorila menggendong Seichi untuk melakukan perjalanan pulang ke Akademi Berdabor. Setibanya di sana, Seichi langsung pergi ke ruangan Pak Bana. Di sana semuanya pun sudah menyambut Seichi. Lalu Pak Bana bertanya bagaimana Destra.
Dengan berat hati, Seichi memberitahukan bahwa Destra ini telah tiada. Kini semuanya telah menyambut gembira kedatangan Seichi dan Saria. Setelah itu Seichi pun panik dengan para selirnya. Tampak Seichi yang beserta wanitanya menikmati kebersamaan mereka. Di sisi lain, terlihat Gustel sedang minum bersama dengan Vitor. Sementara Raja Reigns dan Raja Iblis Lutia sedang mengadakan pertemuan. Sedangkan Camper tengah mengajar para murid kelas F. Kemudian terlihat bayangan Destra sedang berada di padang bunga anemono. Dari kejauhan, Libero memperhatikan murid kesayangannya dengan wajah penuh senyuman. Di kediaman, pengikut sekte Dewa Iblis nampak Gutis duduk di singgasananya. Adapun Seichi dan Saria yang sedang menatap pemandangan yang indah di atas bukit. Dan kemudian, sang MC bersama pujaan hatinya tengah hanyut dalam keromantisan mereka. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Gimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Tentunya dong, cerita yang sering kali melompat-lompat terkadang mungkin perlu perhatian lebih untuk dimengerti cuy. Tapi justru itulah hal yang mungkin bisa menilai jadi tambah unik dari anime ini. Kisah romance komedinya dalam cerita ini menjadi semakin menarik dengan paduan unsur fantasy dan action yang dikombinasikan dengan sangat epik dan menawan. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar aja di bawah. Silahkan tulis pendapat kalian sesuka hati kalian. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan juga di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian lah. Biar Mimin semakin semangat untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah, sampai ketemu lagi dengan Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.